teman-teman bootcamp admin sosial media. Apa kabar? Sehat ya? Sehat, sehat, sehat. Jadi kita udah di minggu kedua di bootcamp admin sosial media ini. Jadi mungkin seperti yang sudah kita lewati minggu lalu, terus minggu sekarang yang betul-betul ini adalah teknis yang menjadi kunci tiket teman-teman sebagai admin sosial media karena mau bikin konten kalau nggak bisa desain gimana? Kalau mau bikin copywriting terus mau jadi admin sosial media mau bagaimana? Ya itulah di hadirnya materi hari ini dan besok ya nanti. Oke, izin share screen dulu ya, Mas Didi. Iya, silahkan Mbak Nurul. Oke, bisa ya? Oke, Oke, sikat. bisa. Oke, jadi kita santai saja, nggak ada kita saling sharing dan saya sharing juga pengalaman saya kepada teman-teman. Tapi sebelumnya mungkin saya tanya dulu, udah pada kenal Canva belum? Ada yang mungkin udah kenal Canva di atas 1 tahun atau 5 tahun? Boleh mungkin dijawab di kolom komentar. Jadi aku tahu teman-teman sebagaimananya paham sih sebetulnya aplikasi Canva ini. Boleh, Oke, silakan dijawab dulu. ada Kalau ada yang yang baru baru kenal. kenal. Oke, Oke. ada yang udah hampir 3 tahun Mbak Dewi. Oke, Mbak Veronica udah pernah pakai. Mbak Zoe sudah kenal sejak 2022. Wih, Mbak Endah nih sejak 2014. Wah, luar biasa. 2014. Masa lebih Dulu. lebih lebih duluan dari saya. Iya, betul. Kita masih mainan Korel kayaknya, Nurul ya. Ya, saya baru kenal Canva tuh 2017. Itu pun dari iseng cari di Google, cari aset, cari ini sekalian saya mulai juga. Saya cari aset, saya akhirnya menemukan satu situs tulisan Canva saya buka. Awalnya saya niatnya mau cari aset kan, karena Heeh. kan kita dulu modal yang kayak yang tadi dibahas sama Mas Didi, kita tuh yang desainer dulu-dulu agak-agak bingung karena kita bikin harus scratch-nya dari awal, bikin elemennya juga harus kita bikin dari awal. Semua Ya, itu sudah trim ada satu intersect udah paket hafal banget ya Mbak komplit. Nurul ya. Iya, betul. Jadi dulu Corel tuh kalau kita mau cari aset, cari di Google. Misalnya kita butuh woman working with laptop. Cari itu agak susah carinya. Sekarang itu Betul, betul, betul. udah paket komplit semua ada di dalam Canva. Jadi makanya yang kenal 2014 itu hebat. Aku aja baru kenalnya 2014 karena jujur kalau teman-teman lihat pengalaman kerjaku terus background juga pasti bertanya loh kok orang sosiologi terus mungkin dengan pengalaman kerjanya yang nano-nano kok akhirnya passionnya larinya ke desain grafis gitu ya pasti pada bertanya gitu ya karena sebetulnya kalau dibilang desain dari kuliah sebetulnya karena kan dulu kalau saya aktif di organisasi sering melihat senior-senior yang bikin spanduk bikin bikin apa itu pun kita dari dulu bikinnya dari PowerPoint bikin PowerPoint karena kita belum terlalu kenal aplikasi namanya Photoshop, kita belum terlalu kenal yang namanya Corel. Akhirnya dari situ berkembang, akhirnya senang, akhirnya aku juga memutuskan belajar Corel, belajar Microsoft Publisher waktu itu. Nah, ketika udah jalan itu terus masuk ke dunia kerja, lupalah hal itu karena kita sibuk untuk jadi staf administrasi kan, bikin surat, ngurus ngurus pimpinan, ngurus ini, ngurus itulah. Tapi ada satu masa kita biasa disuruh sesuatu yang challenging sama pimpinan. Misalnya, kita butuh spanduk nih Nurul, nggak ada yang bisa bikin. Siapa nih? Siapa yang mau bikin? Ya, di situ challenge lagi. Terus mau bikin laporan nih, kita butuh covernya yang bagus supaya menarik perhatian apa gitu, perhatian pimpinan gitu ya, atasan yang di atas lagi rektor dan segala macam. Terus akhirnya bikin PPT juga itu kalau kalau dulu mungkin SDM mungkin yang kalau mau praktisnya pakai template yang di PowerPoint kan. Kalau aku enggak. Aku bikin semua dari awal, bikin masternya segala macam karena udah ada ketertarikan dari situ. Akhirnya di situ karena pengalaman, akhirnya aku berpikir bahwa oh passionku ternyata di sini. Walaupun dengan apa yang aku jalanin sekarang sebagai staf administrasi, tapi aku tahu bahwa inilah yang sebetulnya aku suka gitu. Jadi akhirnya aku kembangin sampai sekarang. Dan akhirnya ketika aku memutuskan ini desain mau jual kemana, ini skillku mau jual kemana, nah ketemulah yang namanya remote worker, virtual assistant. Oh ternyata aku bisa jual di sini ya. Karena kan kalau kita kerja di institusi kan kerja apapun ya namanya tupoksi nggak dibayar, udah masuk gaji.
Padahal Betul, itu betul, betul. pekerjaannya berat. Padahal itu pekerjaannya berat gitu. Oke, itu sekilas info ya. Sekilas info. Oke, kita lanjut. Nah, udah lihat tadi sama seperti yang dipaparkan oleh Mas Didi. Itulah dengan pengalaman nano-nano ini, akhirnya bergelitik untuk jadi desainer grafis. Akhirnya kalau aku mau nyebut diriku sebagai senior desainer grafis juga enggak. Karena sekarang pun aku masih belajar, aku terus ngembangin skill. Karena makanya ada teman-teman yang bilang udah kenal dari Canva udah 2014, aku pun baru kenal 2017. Karena jujur dulu Canva menurutku sesuatu yang tidak cocok buat aku. Karena ada naluriah sebagai desainer grafis karena itu semua sudah serba template. Jadi kita ngerasa nggak murni hasil karya sendiri ya Mas, karena kan Betul, betul banget. template ganti ya. Jadi kadang itu ada teman-teman di salah satu unit aku lihat kerja pakai Canva, aku malah ngomong kayak gini, ah itu kan template Karena tinggal ya, tempel-tempel ya, Mbak ya. ya Kita dulu tinggal ganti. sampai orang-orang multimedia itu sampai bilang Canva sama CapCut tuh aplikasi haram gitu. Iya, aplikasi haram karena semuanya sudah komplit. Kita nggak usah mikir, tapi sebetulnya tetap harus Iya, mikir karena itu betul, nggak betul. akan berakhir di situ karena kita nggak mungkin kan mau pakai langsung foto yang ada di situ, langsung kita harus ganti semua teksnya segala macam supaya sesuai dengan branding yang mau kita sampaikan seperti itu. Nah, oke, lanjut lanjut. Nah, nah jadi teman-teman yang udah pada kenal Canva, wah jempol banget sih sebetulnya ya. Udah jempol sebetulnya udah tahu Canva dan sebetulnya seperti yang aku bilang, aku dulu mengharamkan aplikasi Canva, tapi setelah terjun sebagai virtual assistant dan remote worker, Canva tuh sesuatu yang alat super wajib gila, betulan. Esensi waktu di Canva itu sangat membantu kita dengan misalnya teman-teman yang berharap nanti suatu saat ya punya klien nggak satu nggak dua, bagaimana kalau kita nanganin klien klien sekitar 6 sampai 7 dalam waktu bersamaan satu hari harus bikin poster, harus bikin carousel, belum lagi single postnya segala macam dan itu harus kita selesaikan dalam waktu satu hari dan itu Canva adalah sangat-sangat menolong dan itulah hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa memanfaatkan aplikasi ini supaya teman-teman yang betul-betul udah ada passion nih, udah ada passion. Aku mau dia servisku sebagai social media admin nih, dan aku mau bisa jago desain. Gitu satu saat ya. Bismillah. Oke, lanjut. Kita sama-sama paham dulu mengapa desain media sosial itu krusial untuk sekarang ini. Nah, kalau kita perhatikan di era media sosial sekarang ini kan semua serba cepat. Semua kan kita tinggal scroll, tinggal scroll, tinggal scroll, scroll. Kita nggak tahu lagi. Orang-orang yang penting kan kita scroll aja. Nah, perhatian audiens itu kan tertuju pada sesuatu yang menarik. Kalau nggak menarik, mereka pasti akan langsung swipe gitu. Mereka nggak akan lihat lagi apa yang sudah kita post. Nah inilah jembatan desain ini untuk menghubungkan produk atau branding yang akan kita sampaikan dengan emosi untuk memahami emosi audiens gitu. Karena kan ya, misalnya kalau kita suatu saat jadi social media admin kan kita bukan cuma memperkenalkan produk, kita juga memperkenalkan branding klien kita. Misalnya kita menangani seorang coach, misalnya kita menangani seorang trainer, itu kita harus paham bagaimana menyampaikan branding mereka dan sesuai dengan selera dari klien yang kita tangani seperti itu ya. Nah, desain juga sebagai pembeda membuat merek Anda menonjol di antara para pesaing, itu sudah pasti. Desain sebagai membangun kepercayaan, citra yang profesional secara instan meningkatkan kredibilitas. Nah, desain juga sebagai pendorong aksi. Nah, ini paling penting. Bagaimana kita membuat sebuah desain supaya orang tertarik untuk mengklik. Misalnya kita bikin poster webinar, orang tuh percaya bahwa poster ini tuh ada punya value dan uh, membuat orang yakin untuk membeli atau sign up di poster yang kita posting di desain gitu. Oke, lanjut. Kalau terlalu cepat, mungkin bisa ya disampaikan aman ya. Penyampaian saya nggak terlalu cepat ya. Aman, Mbak. Aman ya. Oke, siap. Lanjut. Soalnya agak cukup panjang ini teorinya ya, Mas. Karena Aman, tujuan aman. saya supaya teman-teman paham teori sebelum kita masuk ke fitur Canva-nya. Karena aku sebagai pengalaman desain grafis, bahwa teman nggak bisa hanya paham soal tool saja karena ketika kita melihat template yang ada di Canva terus kita tidak paham apa yang kita mau kerjakan pasti akan sebuah
menjadikan vas kosong saja, kita akan bingung mau apakan barang ini yang mau kita desain. Nah, dampak desain visual yang terukur sama daya tarik instan, membangun identitas merek, meningkatkan keterlibatan engagement. Ini sudah pasti kita akan ketika kita mempost suatu desain, mau itu poster, mau itu single post, mau itu carousel, mau itu reels. Reels ini agak berbeda lagi. Nanti kita bahas di kelas selanjutnya ya. Tapi tetap nanti saya kasih tips sedikit di Canva. Nah, ini bagaimana kita mendorong sebuah desain yang kita sampaikan supaya audiens itu datang like, datang share, untuk datang komen. Karena kalau semakin tinggi nilai engagement, itu juga akun yang kita tanganin akan semakin cepat untuk growing-nya. Nah, dari visual yang kita sampaikan, kan ini akan ada skrip ya, copywriting yang akan kita bikin, bagaimana kita menerjemahkan itu sebagai sebuah visual gitu dalam sebuah storytelling efektif. Jadi cuma satu dua tiga kalimat di dalam sebuah poster, tapi audiens tahu apa yang mau kita sampaikan seperti itu. Oke. Nah, ada tiga tingkatan desain, ada level 1, level 2, level 3, dan sekarang yang akan saya berusaha sampaikan teman-teman, gimana teman-teman paham adalah dinamakan desain strategis, di mana kita itu tahu bagaimana desain bisa memecahkan sebuah masalah bisnis, memperoleh perilaku, dan menghasilkan nilai yang terukur. Nah, ini tujuan kita nanti di pembahasan Canva kali ini. Nah, fondasi desain untuk media sosial. Nah, ini yang paling penting nih. Kita paham dulu. Sebuah desain di dalamnya kan ada namanya elemen, ada namanya image, ada namanya teks, ada namanya color. Itu semua yang harus kita pahami. Dan ini aku jelaskan singkat dulu di awal bagaimana yang pertama yang namanya teks ya, namanya tipografi. Tipografi itu kalau kita sebutnya teman-teman sebagai font teks yang ada dalam sebuah desain, itu bagaimana dia bukan sekedar hiasan, bukan cuma sekedar teks untuk memberikan informasi, tapi mereka membawa karakter atau tone dari desain yang kita mau sampaikan. Nah, pentingnya font itu membedakan antara pesan yang formal, mau santai, mau mewah, atau modern, terus membangun konsistensi merek yang dapat dikenali juga. Nah, bagusnya dasarnya teks itu cukup nggak terlalu banyak lah, 2 sampai 3 jenis font saja, dengan jangan terlalu banyak font, itu akan membuat desain kita terlihat berantakan dan tidak profesional. Nah, keterbacaan itu pentingnya juga font mudah dibaca, terutama di layar ponsel yang kecil. Apalagi ini kita bikin desain di sosial media, bagaimana kita membuat teks yang kita taruh di dalam sebuah desain itu bisa dibaca dengan mudah oleh audiens. Apalagi kalau aku sama Teh Adel tuh selalu ditegur, Nurul jangan terlalu kecil, kasihan audiensnya itu di atas 40 ke atas. Jadi kita harus memahami juga audiens dari klien yang kita tangani seperti itu ya. Terus hierarkinya, ada juga gunakan ketebalan, bold, ada gaya italik, terus bagaimana menunjukkan informasi paling penting dari teks yang kita mau sampaikan. Nah, lanjut. Bentar ya. Nah, seperti ini contohnya. Mungkin teman-teman bisa lihat kan, tahu perbandingan antara yang kiri dan kanan seperti apa, bagaimana yang membuat orang tertarik untuk melihat gitu. Bisa ya? Bahwa kalau hierarki tipografi yang benar tuh seperti ini. Kan kita menyampaikan Black Friday-nya. Jadi Black Friday-nya yang kita boldkan, kita buat sedemikian cantik supaya orang langsung tertuju, mata audiens langsung tertuju ke situ Black Friday. Beda dengan sini, fontnya sama, wordnya sama, berantakan, dan spasinya juga nggak membuat orang tertarik untuk melihat ke desain yang kita buat gitu. Oke, kita masuk ke palet warna. Ini paling penting. Nah, palet warna itu sebetulnya emosi yang mau kita sampaikan. Kenapa seperti biasa kita paham, kenapa kalau kita lihat warna merah tuh kita kayaknya bergairah gitu lihat ya, ada energi. Warna biru rata-rata misalnya kayak kursus-kursus pakai warna biru, apalagi yang warna biru biasa, partai warna biru ya, ada juga menunjukkan profesionalisme korporasi, teknologi banyak juga.
Otomotif juga banyak pakai pakai warna biru. Nah, kuning menunjukkan optimisme, keceriaan, menarik perhatian, dan itu banyak juga dipakai di startup warna kuning. Nah, kalau hijau ya banyak juga ada yang berhubungan dengan organik, pertanian, forest. Pokoknya kita harus sesuaikan dengan industri yang saat itu kita handle. Jadi kita harus paham dari palet warna yang kita pilih itu sesuai dengan filosofi dan emosi yang mau kita sampaikan. Nah, tentunya konsistensi merek, selalu gunakan warna yang konsisten, dan itu nanti kita pelajari juga bagaimana teman-teman membuat palet warna. Jadi ketika menangani satu brand itu warnanya nggak akan berbeda-beda lagi. Itu akan kita pelajari juga nanti. Nah, menciptakan kombinasi warna yang profesional. Nah, di Canva itu memiliki banyak roda warna seperti yang di sebelah kanan ini ya. Itu roda warna versi Canva sendiri, kita bisa pilih, ada kode hex-nya nanti. Jadi ini yang saya bilang, misalnya birunya biru-biru mau kemana? Biru ke unguan, birunya mau ke hijau-hijauan itu kan ada. Kalau kita tarik ke sini dia kemana? Jadi dan itu kodenya akan berubah. Ini nanti kita harus catat, kita copy untuk klien yang sedang kita tangani. Jadi kalau ketika mencari, oh birunya klien, birunya klien pun nggak kayak gini. Ini harusnya seperti itu. Itu yang konsistensi yang harus kita jaga, gitu ya. Itu nanti aku perlihatkan di demo gimana caranya. Nah, masalah terminologi warna ini memang agak teoritis, tapi nanti kalau teman udah mulai banyak belajar desain dan lihat bagaimana mengatur sebuah foto itu hunya, shape-nya, tone-nya, tint-nya, saturasinya itu ketika kita tarik edit-edit itu kentara. Bagaimana kalau kita mau bikin suatu image menjadi color tone, cool tone, atau yang mengarah ke coklat, atau yang lebih ke kuningan, itu bisa diatur di edit sini, push set tone, tint, saturasi, dan value-nya. Nah, harmoni warna. Nah, ini lagi lebih penting nih. Biasa kan kalau kita melihat banyak di platform, baik itu mungkin branding-branding yang ada di sosial media, misalnya lah salah satu mungkin platform course. Platform course ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya campur-campur tiga warna, ada yang punya satu warna dominan saja yang warna merah ya itu semua. Ini semua teorinya namanya monokromatik, analog, komplementer, komplementer split, triadik, komplementer ganda. Ini nanti teman cukup baca aja. Nah, ini untuk penjelasan lebih ya. Monokromatik ini dia menggunakan satu warna tone saja, warna biru, dari yang paling tua sampai yang paling muda. Ini analogus juga seperti itu. Complementary dia cuma menggunakan dua warna kontras, baik itu bisa dilihat misalnya warna warna orange ketemu dengan warna hijau. Jadi dia cuma menggunakan dua warna di dalam satu palet warna yang mereka branding. Nah, ini split complementary ada tiga warna juga. Ini triadik juga dari biru, hijau, orange, dan tetractic ini lebih kompleks lagi. Ini agak sulit memang biasanya karena kalau klien terlalu banyak palet warna ini akan membingungkan juga bagi kita. Jadi kadang ketika misalnya aku uh, punya klien dan mereka menyerahkan ini brandingnya kami nih, bilang wah ini agak sulit untuk dipahami ke audiens. Boleh nggak saya pilihkan salah satu warna dominan aja? Itu kita harus diskusikan juga sama klien. Nah, color theory. Nah, ini masalah komposisi lagi. Ini paling penting banget. Biasa kadang aku lihat beberapa desain yang ada di sosial media banyak yang belum paham soal pengaturan white space. Ini elemen penting sebetulnya dalam desain, ruang kosong, napas pada desain. Bisa contoh kelihatan kan? Yang ini clarity, teks dan warna tidak terlalu banyak. Sementara ini warna ini numpuk. Ini akan mempengaruhi juga emosi audiens yang melihat desain logo ini berantakan banget, ini nggak sesuai. Jadi value dari branding yang kita sampaikan itu nggak kelihatan bagus gitu. Nah, aturan sepertiga rule of third. Nah, ini nih. Sebetulnya kalau kita mau lihat ya, biasa dalam suatu desain itu kalau kita mau bagi grid dia dalam 9 kotak, ini dia seperti ini. Misalnya ada foto foto makanan, bagaimana kita menyampaikan image ketemu dengan teks itu tidak saling bertabrakan. Misalnya
ini misalnya teks-teks dan scripting yang kita buat, kita taruh di atas sini kan ini jadinya berantakan. Jadi bagaimana caranya ini dia balance, aturan rules-nya tetap terjaga dan ketika desain ini tersampaikan, audiens tahu bahwa oh oh ini yang mau disampaikan, oh dia ternyata jualannya ini, oh jualannya produk minuman, gitu, oh terus ada langsung teksnya di sini dan orang tahu oh ini yang disampaikan. Aman ya penjelasan saya teman-teman, nggak terlalu cepat, aman aman Aman, Mbak. aman, oke Bisa lanjut dimengerti. ya, tadi mengerti ya. 86. Oke, lanjut, 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 lanjut. Mungkin agak panjang gini, Rasulullah kok teori banget. Tapi ini yang mau saya sampaikan teman-teman supaya lebih paham banget sebelum kita masuk ke fitur Canva-nya ya. Nah, hierarki visual. Siapa bintangnya? Siapa yang mau kita soroti dalam sebuah desain kita? Nah, misalnya kita mau bikin dong, klien minta bikin dong, aku lagi mau bikin promo produk 50%. Aku mau bikin flash sale di 10 bulan 10. Nah, itu yang kita mau tonjolkan kayak seperti ini. Jadi ini yang harus kita tonjolkan di sebuah desain kita. Jangan malah promo 10-10-nya yang paling kecil di bawah gini. Bagaimana orang mau lihat ya kan? Nah, seperti itu. Misalnya juga bikin bikin poster training, poster webinar. Siapa yang mau kita tonjolin ya? Guest speaker-nya. Jadi guest speaker-nya yang kita paling tonjolkan dan itu yang harus kita atur sedemikian rupa supaya langsung orang tertuju. Oh, ini guest speaker-nya yang mau bawa trainer nih. Wah, saya mau deh. Orangnya orangnya punya value nih. Aku mau ikut kelasnya seperti itu. Jadi ada kita tonjolkan bintang dari sebuah desain yang kita buat gitu. Harus ada ukuran kontrasnya, warnanya mencolok di mana, penempatan strategisnya misalnya di tengah. Aku tuh paling 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 sering pakai di tengah. Paling kalau kalau kita mau bikin desain tuh aku paling 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 nggak terlalu jauh tuh namanya T. Gini, desain T itu nggak pernah jauh. Jadi semua aku sering turun sampai bawah, nanti aku mainin lagi di bawahnya. Kan biasanya di bawah itu kontak information, jadwal-jadwal kegiatan, atau informasi-informasi tambahan di bawah sini. Jadi nggak terlalu meribatkan kita kalau dalam membuat desain. Nah, mengoptimalkan desain untuk berbagai platform. Nah, ini paling penting nih. Mengoptimalkan desain untuk berbagai platform. Mendesain sesuai ukuran baju platform. Kan beda-beda, semua beda-beda. Nah, ada yang di Instagram, TikTok, Pinterest, X Twitter, Facebook, belum lagi short ya, aku cuma menyampaikan beberapa yang paling sering ditangani saat ini. Nah, kenapa itu penting? Ini untuk menunjukkan kualitas visual optimal, mencegah mungkinnya gambar pecah atau gambar terpotong atau terlihat buram. Nah, kita juga maksimalkan tampilan, memastikan seluruh desain itu terlihat sempurna ya kan. Jadi kalau kalau kemarin tuh agak agak bikin kita janggal waktu perubahan grid dari Instagram. Teman-teman pada pada nggak waktu kemarin perubahan eh, perubahan apa? Perubahan grid dari square ke 4x5. Nah, itu sangat mempengaruhi bagi orang-orang yang sebelumnya bikin single post di sosial media dari square tiba-tiba ber 4,5 itu sangat berpengaruh banget. Tapi akhirnya setelah berjalan kita sudah bisa menguasai lagi ukuran terbaru dari Instagram. Oke, saya salfok nih teman-teman. Apa? Salfok sama logatnya Mbak Nurul ya. Tapi mudah dipahami ya. Aman ya teman-teman. Halo, halo, halo. Saya nggak ngelek kan? Aman. Mm-mm. Bagi teteh Adel tuh udah biasa logatnya. Logat gimana teh? Logat Makassarnya kental banget ya. Logat Makassarnya kental. Oke, siap lanjut ya. Nah, contoh ukuran populer. Nah, itu yang seperti saya bahas tadi. Dulunya kasih Instagram post itu cuma single post, carousel, sama yang kita pahami paling reels. Nah, ini yang ukuran barunya sudah saya jabarkan di sini. Single post carousel itu post size-nya 1080 kali 330 seperti ini ya. Instagram post itu kalau kita mau bikin single post juga sama carousel juga sama. Kemarin-kemarin aku masih pakai penerapan ini 1080 kali 1350, cuman sekarang ketika di post di grid view-nya agak berbeda, ternyata itu ukurannya 3x4 bukan 4x5.
Jadi kalau bagusnya itu kita pakai yang di sini langsung 1012 kali 1350 pixel. Nah, untuk Reels tetap sama 9:16, 1080 kali 1920. Jadi teman-teman sebetulnya nggak terlalu, kalau bikin di Canva gue nggak usah hafal ini. Sebetulnya udah ada. Tinggal tinggal search keyword, Instagram post udah keluar, tinggal cari template-nya diganti segala macam. Gitu juga eh, single post, paling aku cari sekarang itu carousel post sosial media udah semua, tinggal di adjust sedikit di ukuran ukuran size-nya, ganti jadi 1012 kali 1350. Oke, begitu juga Facebook sama, ini sebetulnya sama, tinggal cari saja di Google itu sebetulnya sudah ada. Teman-teman bisa screenshot, tapi gampang lah nanti. Teman-teman juga akan dapat materinya ya. Oke, lanjut. Masuk ke fitur Canva. Nah, kita masuk ke fitur Canva. Tunggu sebentar, saya tarik nafas dulu. Oke, oke, oke. Tarik nafas dulu, Bentar, minum dulu, Mbak. minum dulu ya. Soalnya saya agak menggebu-gebu nih. Menggebu-gebu menyampaikan, makanya Semangat saya selalu 45 tanya. ini. Uh-uh. Sebenarnya saya makanya selalu saya tanya teman-teman, nggak mengganggu nggak logat saya, takutnya nanti, oh Mbak Nurul bilang apa? Nggak apa-apa, Oh, Mbak. Sebagai tadi bilang sesama orang yang luar Jawa memahami. aku juga baru tahu loh kalau Mas orang Kalimantan. Pokoknya ke orang Kalimantan juga, eh, Aman, aman. orang-orang orang-orang bagian timur, bagian bagian tengah. Ini Bagian orang tengah timur kita. lupa bagian tengah. Oke, lanjut ya. Nah, kita mengenal pusat kendali kreatif kita nih, Canva. Bagi yang sering melihat mungkin udah tahu kan laman dashboardnya seperti apa. Nah, ini dashboard utama. Kalau kita cari template, sudah ada project-project yang sudah kita biasa desain. Ini desain Anda, semua sudah ada di sini. Jadi kalau kita cari hasil-hasil project kita yang sudah kita pernah kerjakan, itu udah nggak capek lagi. Tinggal kalau misalnya kita mau bikin duplikat, tinggal duplikat, ganti nama. Jadi kalau kita mau cari cari suatu saat itu nggak mungkin kan. Misalnya klien, oh kemarin kayaknya ada single, aku bikin poster gini deh, boleh nggak tinggal digantiin aja teksnya gitu. Jadi kita nggak perlu bikin desain baru lagi gitu. Nah, ada template-nya juga yang kayak tadi saya jelaskan. Tinggal kalau mau pusing masalah ukuran, tinggal cari Instagram Reel, tinggal cari carousel, tinggal cari cover cover Reel atau Instagram Story. Semua sudah ada ukurannya juga. Mau bikin banner email juga udah ada, mau bikin banner LinkedIn juga sudah ada. Jadi tinggal kita search di keyword di bagian sini. Oke, kok kembali lanjut. Nah, rumah bagi identitas merek Anda di Canva. Nah, ini sebetulnya ini jarang juga sih saya gunakan karena biasa kami tetap pakai di luar juga. Kita masukkan lagi kalau kita butuh masukan, punya logo klien di bagian sini. Tinggal kita masukkan unggahan, terus kita kasih masuk ke desain kita. Tapi kalau mau yang lebih praktis, misalnya biasa kita kerjasama dalam, ada Canva Team tuh, biasanya kita Canva Team sama klien. Klien sudah masukkan semua mereknya di dalam sini, sudah ada logonya, sudah ada warnanya, sudah ada fontnya dari headline, subtajuk, terus body textnya semua sudah ada. Jadi kita kalau mau bikin sebuah desain itu udah tinggal klik 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 selesai. Nggak perlu mikir lagi kita. Jadi mau cari font lagi, itu klienku yang kemarin dia fontnya apa ya? Fontnya Gotha, fontnya fontnya sans serif atau fontnya DM Sans. Nah, nggak perlu capek lagi, udah ada semua di dalam sini. Seperti itu. Nah, mengoptimalkan penggunaan template. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dulu tuh aplikasi haram banget sama saya karena sudah ada template-nya. Sudah ada template, tinggal ganti teks. Apalagi kalau dibilang jujur, Kak Nurul, biasa kalau ngedesain biasa, eh, dipakai dipakai full nggak template-nya, tinggal ganti saya sering, sering banget, sering banget. Apalagi biasa tiba-tiba kalau di kantor tuh bikinin dong ucapan duka, kan tinggal cari di situ ucapan bela sungkawa, lu udah tinggal cari foto, tinggal masukkan logo selesai, nggak perlu waktu lama, semenit 2 menit 2 menit. Apalagi biasa pimpinan tuh minta minta nggak, baru dia minta sekarang 10 menit kemudian bilang mana desainnya dulu, iya Pak, sabar 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 Prof, sabar. Seperti itu. Jadi sering juga sih kita pakai template, template tanpa mengubah full dari template-nya. Dan itu sebetulnya hal yang halal saja, karena kan hanya untuk supaya daripada ketiknya kan cuma kirim ke WA bela sungkawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi nggak ada teksnya kan jadi jadi gimana gitu ya. Oke.
pencarian efektif, jangan buang waktu, cocok dibilang gunakan keyword yang spesifik, misalnya Instagram post fashion sale, mau bikin poster webinar, webinar ada, mau bikin presentasi ada, tinggal cari mau presentasi yang kayak apa, mau yang agak gotik desainnya, mau yang simple, mau yang serba black, ada semua di situ. Atau mau yang spesifik warnanya, saya mau bikin presentasi tapi serba warna merah. Itu saja Instagram di bagian desain ini, tinggal cari template red, keluar semua desain-desain apapun itu yang berwarna red begitu. Jadi kita harus memaksimalkan di keyword yang kita mau cari gitu, dan harus spesifik. Nah, kostumisasi penuh. Template ini hanyalah titik awal, ya betul. Anda bisa mengubah setiap elemen di dalamnya, mau mengganti teks, mau ganti gambar, mau ganti image. Misalnya kita mau bikin poster, ada poster guest speakernya. Kan nggak mungkin kan kita pakai yang dalam sini, jadi kita harus import masuk guest speakernya, kita ganti namanya, kita ganti backgroundnya apa, mau ganti warna juga bisa. Mengubah tata letaknya juga, yang awalnya di tengah kita jadikan dia ke kiri, kita mau jadikan ke kanan juga bisa. Nah, membuat template sendiri bisa juga. Malah malah sebetulnya keunggulan Canva nih, kalau kita jago ya, kita bikin template itu berbayar loh. Jadi kita bikin template di sini, terus kita jual, ada yang orang beli, diklik itu kita dibayar sebetulnya. Makanya kenapa banyak banyak bermunculan template setiap harinya itu sebetulnya para konten, apa namanya Mas Didi, kreator kreator Canva ya, Tanpa sadar, Canva tanpa sadar. Salvador. Iya, betul. Jadi mereka yang membuat template ini, terus makanya kenapa ada yang perbedaan yang free dan pro. Jadi ketika mereka beli template yang pro itu mereka dibayar masuk ke dompet mereka. Gitu. Lanjut, lanjut. Nah, bekerja dengan elemen. Elemen ini seperti yang saya bilang dulu tuh, desain susah banget kita cari aset. Mau cari foto kayak begini aja nih, yang orang orang lagi pegang laptop, di mana ya kita bisa dapatnya. Dulu tuh aku selalu cari paling di Google Belajar dulu Canva nanti awal-awal. kan, Bu. Ya, Ya udah, ntar lo ajarin gua nih. oke lanjut ya. Oke lanjut. Nah, eh, dari kita cari aset, dari cari aset. Kalau dari sebelumnya tuh saya biasa cari di situs yang namanya situs Freepik. Apa ya dulu juga namanya Envato. Envato cari di situ. Kalau misalnya kita butuh sesuatu tampilan sementara kita nggak dikasih image sama sama misalnya orang yang nyuruh kita desain. Begini desain ini tuh kan nggak mungkin kan cuma teks-teks doang sama background saja. Otomatis kita harus masukkan beberapa elemen kayak image gitu untuk supaya lebih bagus hasilnya. Nah, ini pakai kata kunci bisa di sini di elemen masukkan kata kunci person working with laptop atau flat like coffee, atau kalau kita mau bikin produk eh, kayak produk makanan, kita ketik burger di sini udah keluar semua burger. Kita nggak perlu foto lagi. Misalnya kita mau jualan burger misalnya ya, kita mau jualan burger, mau jualan kopi, kita tinggal di sini, cari grafisnya itu sudah, tinggal kita nggak kita remove background itu sudah seperti foto profesional banget dia. Nah, itu sudah dilengkapi juga sama garis dan bentuk, ikon, grafik dan ilustrasi, frame, grids. Ini kalau kita frame, tinggal kita drag and drop masuk ke dalam sini, udah selesai. Kita nggak usah pusing lagi ngaturnya, mau dijadi square, mau dijadi ujungnya bulat-bulat seperti ini, mau dijadikan lingkaran juga seperti ini. Dulu kalau di Corel itu lebih lebih sulit lagi ya Mas Didi ya. Itu harus dipotong lagi sedemikian Betul, rupa. betul. Ya, Nge-trim di sini intersect udah. ya, Mbak. Ya, Mbak ya. Itu harus bikinin dulu frame-nya baru bisa dipotong, di-cut gitu. Betul, betul, betul. Jadi agak rumit. Kalau ini tinggal kita drag and drop, tarik, geser gini, sudah selesai. Kita nggak pusing lagi. Nah, membangun membangun pesan dengan teks. Nah, mengatur tipografi di Canva. Nah, ini seperti tadi yang saya jelaskan, menambah teks. Cukup klik teks, panel samping untuk menambahkan judul. Di bagian sini, tambah, ganti font sesuai dengan merek klien, mau itu dalam bentuk headline, subtajuknya, isinya, efek teksnya juga kita bisa buat. Biasanya itu saya biasa pakai di bayangan, timbul, supaya efeknya, misalnya kalau kita pakai teks warna putih, dia jadi lebih jelas dan lebih clear gitu.
Nah, ada kombinasi teks juga. Canva menawarkan kombinasi font yang sudah disarankan untuk tampilan yang lebih harmonis. Ini sudah ada sebetulnya template-nya di bawah sini. Kita tinggal bisa pilih, tinggal kita ganti, selesai. Kita nggak usah banyak mikir. Nah, fitur cerdas AI. Nah, ini juga ada. Namanya Magic Design. Ini AI nih. Ini Mas Didi banget. Bikin promnya, Mas. Bikin prom, misalnya kita nggak bisa dapat aset di luar. Terus kayak kemarin tiba-tiba klienku tuh minta begini. Aku lagi butuh Nurul gambar AI, orang lagi sakit di tempat tidur, tapi pakai jilbab. Susah. Carinya di mana? Ya kan? Atau orang badannya gembuk, karena kita punya klien tuh fitness coach, gambarnya gendut, terus dia lagi di mana, kayak dia lagi di supermarket, kayak supaya dia perbandingan bahwa kalau badannya gendut itu atau shape-nya nggak bagus, kalau dia badannya seperti ini dia akan sakit-sakitan, dia tidak akan bisa efektif bekerja. Itu gunanya di sini, kita bisa pakai, tapi aku kurang efektif, aku biasa pakai juga di luar, tapi ini cukup bagus kok. Kita tinggal bikin prompt pakai woman with out of shape, seperti itu udah keluar semua, kita tinggal pilih. Itu ada Magic Write juga, ini membuat caption atau teks di promosi seperti ini, tinggal kita ketik prompt, dia bikinkan kita juga. Banyak banyak sebetulnya fitur AI-nya juga di dalam. Ada juga draw tool, kalau kita mau menggambar, kita mau bikin shape sendiri, bikin pen sendiri, di sini kita bikin garis-garis atau kita mau tarik-tarik garis juga ada ada toolsnya juga di dalam Canva. Nah, keajaiban edit foto dengan AI. Nah, ini paling sering saya pakai. Misalnya dalam kita biasa dikasih aset sama klien atau kita cari aset dari Google, kan itu semua biasanya pecah, kualitasnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, biasanya ini paling sering saya pakai di image upscaler. Jadi saya naikkan kualitasnya, itu gambar yang awalnya burik burem itu bisa dia naikin kualitasnya di sini di image upscaler. Nah, biasa kalau kita juga butuh hapus background juga ada dalam sini. Penghapus ajaib pun sudah ada. Jadi kalau ada misalnya kita lagi dikasih foto sama klien tapi ada orang di sebelahnya dia mau hilangin, tinggal kita klik aja, hapus person di samping klien kita tuh sudah bisa bersih. Daripada dulu kita pakai Photoshop ribet, semua di Canva udah ada di sini. Ada perluas ajaib juga, ini juga bantu banget. Biasa kita dikasih klien itu fotonya kepotong pundaknya di sini, pundaknya kepotong, kita cuma dikasih foto 3x4, ya kan, apa, pundaknya kepotong. Ini membantu banget perluas ajaib untuk dia diperluas, jadi kalau ketika kita remove background itu hasilnya bagus, betul-betul seperti foto-foto profesional. Nah, lanjut. Oke, berbagi dan mengunduh. Nah, ini pasti penting juga. Kalau teman sudah bikin hasil desainnya, terus mau diapakan. Nah, biasanya juga ada yang bisa kita langsung unduhkan klien, terus kita kirim, terus kita share via Google Drive, juga seperti itu. Tapi biasa juga klien kita sudah misalnya satu tim, kita tinggal share link, bagikan tautan, itu untuk kolaborasi, ada di bagian sini. Kita bisa adjust di bagian sini, mau siapa yang lihat, mau siapa yang bisa edit, siapa yang bisa komen, siapa yang cuma bisa lihat. Itu semua kita bisa atur di sini, karena otomatis karya kan juga kita harus jaga. Apalagi hasil misalnya editan klien kita kan nggak bisa kita sebar ke sembarang orang kan. Jadi kita bisa atur semua di sini. Nah, itu untuk umpan balik, untuk presentasi juga gunakan akses hanya lihat, view only untuk membagikan hasil akhir yang tidak bisa diubah. Nah, download juga itu paling penting juga. Apa yang kita mau perlu butuh. Ada namanya PNG, kualitasnya ini biasanya dibutuhkan untuk logo yang logonya transparan ya, yang tidak ada backgroundnya di belakang. Misalnya biasa foto juga kita butuh, kita hapus background terus kita unduh menjadi format PNG. Nah, terus ada JPEG, itu sudah otomatis, ukuran file lebih kecil, cocok untuk foto, PDF, terbaik untuk dokumen yang akan dicetak, ada semua di sini. Ada juga MP4, ini juga bisa kita bikin video, terus kita unduh menjadi format MP4 juga bisa. Apalagi kalau misalnya kita bikin format story, misalnya yang bergerak, ada animasinya, teksnya bergerak, itu kita harus unduh menjadi format video MP4. Ya. Oke, kita langsung demo. Gimana? Kita langsung demo aja ya. Ayo, kita langsung demo. Yeah. Demo Langsung kemana kita, demo. Mbak? Ke Senayan atau kemana? Ya, 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 ya. Ya, yang paling apa tuh?
Iya, iya sebentar nak, sebentar ya, maaf maaf, sebentar mas. Iklan, iklan. Ada Apa? yang ketuk-ketuk pintu, sebentar. Maaf ya, mama lagi di Zoom nih. Itu tantangan remote worker itu teman-teman. Betul, betul. Ada yang ketok-ketok tuh bilang, mama ini lagi ngapain di kamar? Kenapa kunci pintu? Oke, oke kita lanjut ke demo pertama. Nah, bikin poster webinar. Ayo kalian ya. Saya tutup dulu ini supaya tidak mengganggu. Tapi aman ya sejauh ini teman-teman. Nggak ada yang kecepatan cara penyampaiannya. Boleh tegur saya kalau misalnya Mbak Nurul kecepatan terlalu terlalu ini terlalu cepat ngomongnya gitu. Boleh dipelanin sedikit silahkan. Silahkan ditulis kolom chat gitu. Ntar biasanya yang minta banyak dipelanin di praktek biasanya, Mbak Nurul. Betul. Orang bilang, "Ah, nanti aja lihatnya langsung." Nah, oke. Nah, langsung saja kita bikin carousel post. Nah, apa sih? Aku sudah bikinin skripnya. Ini sebetulnya tugasnya nanti besok materinya T. Adel. T. Adel yang bikin skripnya itu sebetulnya sudah bagi tugas aku sama T. Adel sebagai di Alpha Team. Teteh yang buat tim skripnya lengkap dari judulnya, headlinesnya, semua body text-nya, sampai CTA-nya, semua Teteh yang bikin. Aku tinggal menerjemahin gimana teks yang dia kasih menjadi sebuah desain. Jadi aku nggak mikir lagi. Jadi biasanya dia bikin di sini, Nurul bikinin ini poster webinar. Kita butuh tentang strategi misalnya pemasaran digital 2025. Nah, kita masuk ke format carousel. Karena kita harus menyesuaikan dengan format yang baru ya. Langsung kita ke format carousel saja. Format carousel. Ini biasa cuma supaya ukurannya tetap sama. Jadi tetap saya hapus. Aman ya? Kelihatan nggak jelas? Nah, saya agak keganggu nih dengan hide video panelnya. Ya, panel. Hide dulu. Hide. Floating meeting controls. Oke. Oke. Kita hapus. Kita tidak terlalu pakai semua kan. Karena yang kita perlu sebetulnya cuma ukurannya. Daripada kita adjust. Atau bisa juga kita adjust langsung. Daripada ribet begini juga kita bisa begini kok. Langsung. Karena ini formatnya format baru sebetulnya tidak ada di dalam Canva. Mana tadi? Kita perlu di ukuran terbaru single post di 1012 kali 1350 pixel. Jadi bisa di sini kita custom size. Di sini berapa tadi? 1012 kali 100 1350 pixel. Create new design. Nah, perfect. Nah, sudah kelihatan, sudah ada template-nya. Boleh kalau teman nggak mau ribet, poster webinar. Udah keluar semua? Tinggal mau menyesuaikan yang mana nih yang cocok atau mau digabung-gabungin dari elemen satu ke satu juga bisa. Daripada kita bangun dari awal kan terus tinggal pusing mau di ini mau diapakan biasanya tinggal pilih. Tinggal pilih yang mana yang cocok buat klien kita atau buat kita sendiri juga kalau kita lagi mau branding kita diri kita sendiri. Nah, saya itu paling sering yang begini, yang simple-simple saja tapi orang tuh seneng liatnya. Aku tuh juga nggak terlalu senang pakai elemen seperti ini. Ya, anggap saja logo ya. Anggap saja logo. Ini kalau teman-teman punya aset dari luar juga bisa dari sini. Aus, kelihatan foto-foto saya. Nah, di sini bisa masuk. Ini fungsinya kita bisa upload masuk dari desktop kita dari luar ya, yang sudah tersedia misalnya di sini tinggal kita masukkan misalnya logo. Contoh saja ini. Mana logo? Oh ya, ini image PNG. Atau kemarin ada kayaknya logo kantor saya tuh ada
Oh ini ada juga kemarin saya buat logo. Ini yang saya buat kemarin. Nah, ini kadang juga membingungkan bagi orang-orang yang baru sentuh desain. Nah, ini saya kasih langsung hex-nya ya. Langsung saya kasih hex-nya. Anda ya guna misalnya. Ini kita bagaimana supaya dia bisa kelihatan di background berwarna. Jadi kita atur di dua tone di sini. Ulang ya. Edit. Langsung muncul ini. Sisi di sebelah sini. Pilih efek. Ada shadow, ada dua tone, ada blur, ada autofocus. Halo teman-teman. Halo, halo. Halo. Ya, halo. Aman, Ya, Teh. oke. Aman, Kak. Saya aman ya. Soalnya saya kenapa kayak tiba-tiba ngelihat mana ini file Zoom saya nggak keluar. Oke. Mas Didi, Aman, Mbak, aman. bersuara ya Mas Didi. Jadi aku kirain soalnya semua aku hide nih supaya nggak mengganggu. Jadi aku nggak bisa lihat di Oh, mana oke. tadi tampilan Zoomku. Oke, Oke. oke. Lagi hening menyimak ini. Oke, sip. Aman ya. Oke. Diedit, terus kita mau jadikan dia warna putih. Tinggal custom. Ini highlights-nya putih. Kita ganti, tarik jadi putih. Nah, udah cakep. Udah bisa kelihatan. Tinggal ganti. Mau ganti foto? Boleh. Bisa juga ganti. Ini contoh aja ya klien. Teh izin ya, aku pakai nih klien teh. Oh, hormat klien. Boleh. Contoh aja ya. Nah, kita mau ganti pematerinya. Kita dikasih asetnya sama klien nih cuma ini. Tolong dong kasih masuk fotoku. Nah, tinggal edit back remover. Nah, kan kalau mau lebih bagus lagi di image upscaler dulu. Seperti yang tadi saya jelaskan ini tools paling penting yang sering saya gunakan. Di upscaling dulu image-nya supaya pas di image itu jadinya lebih bagus. Semua shape-shape-nya klien itu fotonya jadi lebih bagus keluarnya. Lebih HD, lebih high definition. Cukup lama ya. Tunggu sebentar. Lagi kualitas HD-nya kita mau tingkatin, memang agak cukup lama loading. Entah permasalahannya karena jaringanku atau apa. Kenapa lama sekali? Oke, di replace. Langsung dia berganti kualitasnya makin HD, makin clear. Shape-nya makin keluar. Nah, tinggal kita edit back remover. Ya, mantap. Selesai. Ya, kalau teman-teman bingung gimana nih Kak dibelakangin. Nah, di sini fungsinya position dan kita atur layer. Ini semua jadi mana yang mau paling depan, mana yang di belakang. Jadi biasa kita mau bingung mau cari ini gimana sih, kenapa nggak bisa ditarik? Kok dia nggak bisa saya edit? Ya, carinya di sini di bagian position, kita ganti layernya di sini. Nah, kita tarik ke posisi yang ada gambar bapak-bapak ini, si bapak-bapak bule. Kita remove. Selesai. Oke. Tinggal ganti, misalnya font teksnya apa, klien kita fontnya apa, disesuaikan. Biasanya klien tuh kalau pakai itu aja dia terus, dia nggak mau. Mari lu warna Muslim white coach. Coach.
Ini saya kayak merasa bicara sendiri nih, kayak nggak ngelihat siapa-siapa, cuma lihat layar. Ya, aku temenin berarti Mbak. Iya, ya soalnya semua fitur-fiturnya aku hide Mbak Mas Didi. Nanti kalau bantu aku ya di stop Oke, screen-nya bisa ya. Jadi aku nggak tahu di mana posisi hide-nya tadi aku simpan. oke, siap-siap. In my course. Misalnya free master class. Ini lagi happening banget nih. Rata-rata coach ini nggak tahu lah. Rata-rata bikin master class semua untuk eh apa? Jadi leads-nya mereka. Jadi mereka ajak dulu free, terus di dalamnya baru mereka jualan kelas. Heboh, hebring. Lagi hebring nih di dunia perkocan. Nah, ganti warna. Betul, betul. Biasanya aku kasih efek lagi. Nah, biasa kan kalau putih begini kan biasa kurang. Kasih efek di bagian sini, efek ya. Bagian efek, ketik teksnya di klik efek, kasih left shadow. Dikasih maksimalin aja, dikasih maksimalin. Semakin maksimal dia semakin bagus. Oke. Oke. Gimana Mas Didi? Kayaknya kecepatan deh Mbak. Biasanya kecepatannya. Oke, lanjut. Gimana teman-teman gimana? Aman ya? Aman atau kecepatan? Kecepatan enggak? Aman, aman, aman. Yuk, Aman, oke. Aman, ya. aman, Aman katanya. Berarti aman. Sip. aman. Ini Soalnya aku nggak ada bisa yang lihat. nanggepin nih, Mbak Nurul terkait hapus background dari Mbak Endah tadi yang udah lama Mm-mm. mengenal Canva. Kalau hapus background pakai Photoshop bisa sampai ditinggal makan siang dulu tim kreatifnya katanya. Betul Nah, banget. betul banget, betul Aku banget. biasanya motong di Photoshop tuh pakai Polygonal tools. Kan satu Polygonal titik ya. tool. Iya, betul. Tapi kan akhirnya sebelum nemu Canva, kita akhirnya temu beberapa situs, ada namanya background remover, itu ada situs itu sebelum masuk ke Canva dulu aku kenal juga ada namanya situs background remover, itu cukup cukup bagus. Jadi kita Betul. upload masuk ke dalam, dia dia langsung potongin kita tinggal unduh, udah jadi file PNG. Itu dulu. Sebelum kenal Canva ya, sebelum kenal Canva. Sekarang udah praktis, tinggal background semua shade-shade-nya udah rapi, rambutnya nggak ada yang kepotong, udah bersih bersih banget sampai Betul, bagus banget lekukan-lekukan sekarang remover background. removernya iya sudah betul-betul apa sudah betul-betul high definition lah kalau saya bahasanya ya. Nah, Nah ini ada biasanya satu gitu. pertanyaan juga nih, Mbak Nurul nih. Kak, Mm-mm. ini harus yang Canva Pro ya? Nah, gimana Mbak Nurul? Betul, Canva Pro. Karena sebetulnya sekarang Canva Pro tuh banyak banget aset yang juga udah dibatasi ya Mas. Bahkan kalau untuk cari aset pun di sini itu kalau 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 kayak begini nih yang ada bentuk mahkota ini kita nggak bisa pakai Hmm? kalau kita kita masih free. Iya, Kalau betul, betul. mau yang bagus, yang betul-betul memang bagus apanya asetnya bagus, desain-desainnya bagus, otomatis ya kita harus ambil yang pro. Ya sebetulnya kalaupun memang mau berhemat, banyak cara sebetulnya Mas Didi itu juga tahu tuh caranya gimana caranya karena lumayan juga ya boncos juga kita kalau setiap bulan lumayan berapa seratusan ya sekarang. Jadi bagus pakai Canva Kalau yang Pin. tahunan itu 799 seingatku, yang Canva ya. Mm-mm. Untuk Kalau sekarang yang sih aku pakai bulanan berapa? 70 berapa gitu. ya betul. Nah, jadi harus Canva Pro sebetulnya. Kalau memang yang betul-betul udah niat dan merasa bahwa worth it untuk Bisa beli ini juga sih, bisa beli beli satu backgroundnya. tim. Biasanya teman-teman tuh ada yang ini kan barengan belinya berlima Iya, gitu, jadi lebih betul. ringan. Lebih ringan. Jadi Canva Betul. timnya jadi bisa saling saling kerja dalam satu akun gitu. Heeh. Tinggal Betul, betul. diajak join tim. Ada. Mbak Nara Ada langsung banyak langsung nongol. banyak cara sebetulnya banyak cara. Sebetulnya banyak-banyak koneksi aja. Kalau kita banyak koneksi, kita banyak partner, kita bisa aja, ayo dong, ajak join. Aku mau beli Canva Pro nih, boleh dong. Kita kongsi-kongsi gitu. Banyak cara. Oke, ini kita bisa ganti background juga sesuai kebutuhannya klien. Biasanya dia ini kalau contoh ya, ini contoh aja. Si klien ini senangnya warna brown, dark, dan vibe-nya sunset, sunset brown. Pokoknya dia mau yang vibe-nya menenangkan gitu.
Bisa kita cari di sini. Sunset Brown. Karena dia memang brandingnya seperti itu. Jadi kita harus sesuaikan dengan brandingnya klien. Oke. Bisa, boleh. Langsung replace background. Nggak usah capek-capek. Replace background. Selesai. Langsung ganti. Udah sesuai brandingnya klien. Ini nggak cocok banget ya Anda ya guna padahal. Nggak apa-apa, itu aja yang tersedia dulu. Nah, free masterclass misalnya. Musli, eh marriage, soal pernikahannya. Apapun itu. Nanti itu dipelajarin sama Teteh besok gimana bikin dari hooknya, dari titelnya, bikin bikin body text-nya sampai pengaturan waktunya juga itu diaturin sama Teteh besok diajar lengkap komplit pokoknya. Jadi tanganan saya gimana teman-teman memahami fiturnya, memahami bagaimana untuk memasukkan eh, desain ini ke dalam sebuah fitur Canva. Masukkan misalnya dia punya website, tinggal ganti www.marilu.coach.com. Selesai. Join now. Ini harus biasa yang saya bilang, apa yang mau kita tonjolin? Ya harus ditonjolin karena kita mau ngajak mereka untuk sign up kan, untuk ambil kelas free ini. Walaupun free pasti orang bilang, wah ngapain aku kalau nggak sesuai dengan apa kebutuhan aku kan. Bisa kita kasih adjust sesuai sesuai dengan brandingnya klien. Dia lebih ke coklat misalnya, boleh. Tinggal di ini namanya pentingnya clarity. Clarity masuk background gelap, ketemu teks-teks gelap, nggak kelihatan. Jadi kita harus ngatur clarity-nya juga. Jadi ini warna putih atau boleh deh warna lain, kuning misalnya masuk juga. Jadi fungsinya pentingnya pengaturan font itu selain tipografi juga pentingnya clarity dan balancing juga ya tentunya. Nah, seperti Betul, itu. betul. Nah, ini ada dari Mbak Oktarina nih, Mbak Nurul. Boleh. Kak, tolong ulangi ganti foto dan background dong. Nah, Oh gimana gitu, tuh oke. jadi bisa ada gurun Sahara itu tadi gimana tuh? Langsung ganti remove. Oke. Ini ya, lanjut ya, ulang. Nah, kita sesuaikan dengan brandingnya klien atau sesuai misalnya dia mau bahas soal apa sih brandingnya, soal apa sih yang kita mau atau warnanya aja lah, dark brown, dark brown dia kan memang brandingnya seperti ini. Dia mau coklat, dia nggak mau warna lain pokoknya. Apapun itu, kita tinggal pilih, terserah mau apa, boleh deh ini. Nih, kalau kita mau manual ya, ini aku ajar manual dulu. Manual disesuaikan dengan ukuran, terus positionnya di mana tadi. Tarik, 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 tarik. Oh, dia ada posisinya seperti ini. Tinggal kita tarik ke belakang, sudah terganti. Nah, kalau mau lebih praktisnya, klik kanan, pilih replace background. Selesai. Gitu. Jadi Oke, ada. begitu teman-teman. Selesai. Kalau sama Mbak Selesai. Nurul tuh selesai. Perfect. Kalau aku tuh Kayak ada mudah banget istilah gitu sama, kita nonton ya. kalau aku tuh sama Teteh selalu ada istilah, bisa, bisa, bisa. Semua bisa. Semua bisa dihandle ya Teh. Mana Teteh kok nggak ada suara? Hadir, 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 bisa, bisa. Itu Bisa, tuh bisa, bisa. selama sama Nurul tuh saya banyak dapat Canva hack sih. Kayak misalnya nih judul yang masterclass. Kalau di gambar-gambar tertentu dia nggak akan muncul. Misalnya karena backgroundnya apa ya saru gitu kan, sama si warna teksnya. Terus Hmm, dulu saya bingung gimana nih caranya biar bisa menonjol. Tadi selain pakai efek lift, kalau pakai efek lift udah nggak bisa, ternyata dari Nurul iya. tuh ada hack lagi. Jadi dia suka duplicate teksnya, udah gitu ditempelin lagi ya, gitu ya Nurul? Betul, betul. Ini saya sekalian ya. Betul. Banyak sekali hacksnya sebetulnya. Asik. Kita dikasih Canva Hacks nih teman-teman nih. Hacks langsung Canva hacks nih. Nah, Hmm. Masih kurang clarity lagi. Duplikat lagi. Jadi lebih kayak dia itu kayak lebih 3D gitu keluarnya. ya.
Lebih 3D. Kalau kalau bahasanya kita di desain itu ada istilahnya bevel. Bevel. Nah, tuh Mas Didi tuh lebih kalau teori tuh. Memang karena backgroundnya emang. Betul. Aku orangnya lebih ke Aku teoritis ya. aku Cuman nggak sense paham of tuh artku teori-teori kurang ini. bahasanya. Mm-mm. Aku tuh kan belajarnya dari sense, otodidak dan dari latihan aja memang. Jadi kalau berita apa sih itu Mas, aku nggak ngerti itu bahasanya apa. Itu bilang kita bahas. Oke, Merendah aja Mbak Nurul mah. enggak. Oke, seperti ini kurang lebihnya mau di-adjust misalnya kliennya minta dikasih gini ke sini apa ya? Jamnya sama waktunya bisa juga. Karena kan otomatis kalau webinar kan otomatis harus ada waktu di dalam. Ini juga biasa kalau kita mau geser agak bingung, ya kan? Tarik-tarik gini, tarik-tarik gini. Ini sekalian juga bisa kita gabung. Ini, bentar, aku dekatin dulu dengan yang 3 tadi. Nah, tarik, terus kita dikelompokkan di grouping. Jadi kalau kita tarik dia langsung. Kita mau geser-geser dia juga tetap ikut. Karena biasa kalian tanya, itu kurang ke tengah, itu kurang ke bawah, dinaikin dong. Itu lagi. Karena itu sudah makanan sehari-hari tuh. Kita harus ikutin seleranya klien. Nah, join now, angkat naik lagi. Biasanya yang kecil-kecil begini agak ribet memang. Jadi bagusnya kita grouping aja supaya ditarik. Di sini, gini. Ini kalau praktisnya ya. Di laptop itu ketik shift, klik pakai mouse, klik satunya lagi, klik shift, begini, baru begini, terus klik kanan, grup. Ini nggak kelihatan aja di keyboard saya ya. Oke. Udah, beres. Udah, cakep. Tinggal kita ekspor. Misalnya kliennya mau langsung edit nanti, kita bikinkan langsung anyone with link, atau langsung ke tim. Kalau misalnya kita langsung satu tim sama klien, jadi dia bisa edit. Jadi copy link, kirim ke WhatsApp dia. Atau kalau mau di-download langsung, download. Mau jadi apa? Mau JPEG. Biasanya aku tuh kasih kualitas paling tinggi nih download. Ada lagi hack satu, Mas. Kalau mau dicetak, beda lagi, teman-teman. Apa tuh Karena hacksnya biasa tuh? kalau biasa begini kita butuh cetak kan dulu kalau di Corel itu kita butuh yang kualitas tinggi supaya dia nggak gambarnya nggak pecah ya kan, Mas? Mm-mm. Mm-mm. Langsung ada di sini, di-share, download, terus kita pilih misalnya mau yang PDF cetak, mana PDF cetak, kok dia nggak muncul di sini? PDF cetak. Ini kita bisa langsung kirim percetakan, kok dia nggak ada ya? PDF. Oh, PDF print. PDF print Mbak. Ya. Print. Nah, ini lagi perbedaannya RGB dan CMYK. Nah, Mas, apa Mas? Yuk, Mas. Nah, kalau RGB dan RGB CMYK. itu untuk warna yang sifatnya digital. Ya, untuk Tapi tampilan kalau digital untuk kita aja. keperluannya di printing itu di Mm-mm. CMYK kayak gitu. CMYK. Jadi warna yang betul-betul yang kita lagi bikin ini, betul-betul itu yang akan keluar. Bedanya kalau kita nggak ngatur dengan baik, bisa saja coklatnya jadi merah pas dicetak. Itu aku dulu sebelum ngerti Betul CMYK betul. dan RGB, itu kadang kok ini gelap banget. Aku malah salahin percetakannya. Kok gelap banget ini Mas cetakannya. Langsung pas aku bilang, oh aku nggak kirim format CMYK. Itu seperti itu. Nah, itu hacks dari luar Boleh itu di ya. teks tadi penjelasannya Mas. Oke, siap. Oke. Itu Di lebih apa? ke teori warna sebenarnya Mbak Elia. Ada Lebih yang teori nanya Mbak warna. Iya, tentang betul. RGB sama CMYK. Ya, Kak. Itu bagi teman-teman yang misalnya mungkin ada mau bisnis percetakan. Atau Betul. misalnya di kantornya disuruh cetak spanduk. Itu sebetulnya pentingnya di sini sebetulnya. Jadi Betul. Nanti aku kirim-kirim. bagikan di grup deh. Aman-aman. Ya, boleh. Bisa. Nanti. Ya, oke. Kita lanjut ke demo selanjutnya ya. Lanjut. Lanjut. Oke, Ikan teri, kita ikan cucut. lanjut. Mari lanjut. Mari lanjut. Soalnya udah mau jam 10 nih, Mas. Kayaknya kita bisa sampai jam berapa tadi Mas bilang? Sampai jam 2 ya. Kita lanjut buat carousel. Nah, ini paling penting banget karena kalau misalnya sebuah sosial media tuh yang paling sering digunakan itu cuma 2 sebetulnya. Carousel dan Reels.
Carousel Reels, Carousel Reels, Carousel Reels. Itu paling sering. Paling jarang-jarang tuh bikin single post. Paling kalau kliennya misalnya kayak coach atau bikin promo produk itu baru kita bikin satu single post aja. Tapi yang paling sering itu kita bikin harus carousel, carousel reel, carousel reel. Itu paling sering. Karena memang itu yang jadi daya tariknya satu platform, salah satunya Instagram. Nah, kita kembali ke home, kembali ke home. Kembali ke home, kita bisa langsung pakai yang sebetulnya karena belum carousel, langsung kita ambil aja ya carousel. Carousel, carousel, carousel. Sebetulnya yang tadi juga sih. Jadi dulu ini sebetulnya udah sering dipakai, tapi sebelum 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 ukuran square hilang, akhirnya semua orang harus membuat carousel di format ini. 1080 kali 1350. Cuman kadang kalau masuk ke kalau grid view-nya lagi biasa dia kepotong sini. Dia kepotong kiri dan kanan. Tapi nggak apa-apa, kita bikin dulu yang di sini. Nanti saya kasih hack-nya. Kita bisa cari carousel. Cari saja. Mau yang simple, mau yang cuma foto-foto, boleh. Tapi sekarang tuh sebetulnya nggak, semakin banyak elemen sebetulnya orang nggak suka lihat. Kalau aku ya, kita harus lebih banyak main di kualitas image sama tipografi. Kalau aku seperti itu. Jadi aku kasih langsung saja hacksnya seperti ini. Ini, aku hapus saja ya. Betul-betul kita di kanvas putih. Remote worker. Karena kita mau bikin carousel soal 3 tips meningkatkan produktivitas untuk remote worker. Cari nomor hubungan dengan remote worker. Udah ada fotonya di dalam. Remote worker. Iyalah, keluarnya gitu. Remote worker apa? Banyak ini. Woman with laptop, man with laptop. Jadi menggambarkan vibes-nya memang seorang remote worker itu seperti apa. Boleh. Yang mana ya? Kita pilih aja ya. Oke. Langsung cara praktisnya supaya langsung nggak perlu drag and drop. Set image as background. Selesai. Tinggal kita copy teks tadi. Copy. Masukkan ke tadi. Boleh juga add text dulu, add text box. Sini kita mau nambahkan teks. Tapi biasa juga mau praktisnya klik kanan aja. Paste. Udah masuk yang tadi. Ya kan? Udah masuk. Nah, ini saya bikin hexnya. Supaya dari image sederhana ini bisa menjadi sebuah cover yang bagus. Oke. Seperti yang sama yang tadi. Saya selalu image upscaler. Upscaler. Saya izin minum ya, teman-teman. Terus. Halo. Apakah masih ready? Aku kayak nggak melihat siapa-siapa pun di sini. Hadir, Aman, Mbak. Hadir, aman ya. Nggak ada tampilan Zoom ini sama sekali. Aku hide semua. Oh iya, suaranya agak melemah katanya. Suaranya agak Maksudnya melemah ya. volumenya, Mbak. Sekarang aman? Aman. Aman. Jadi replace ya. Nah ini. Teman biasa lihat nggak? Yang biasa itu ada namanya color gradient yang ada shadow-shadownya. Nah itu kita bikin. Kita bikin shadow. Kita hapus dulu supaya kita dapat shape ya. Kita ambil yang shape ini, yang kotak. Nah, langsung nih kita bikin color gradient. Sekalian aku kasih hex color gradient. Dan diklik.
ya kan? Ini diklik warnanya. Nah, ada solid color. Solid color itu maksudnya cuma satu warna. Jadi mau kita geser ini dia cuma satu warna aja. Dia cuma satu warna. Tapi kalau kita tambahkan gradient, ya kan? Gradient. Dia muncul warna. Mau kita, aku tuh mau bikin dia jadi efek shadow. Jadi kita kasih sama saja warnanya. Bisa tinggal ditambah, di plus aja. Klik sini, terus dikurangi opacity-nya. Ini namanya opacity. Jadi, apa istilahnya lagi Mas kalau opacity? Transparansi. Transparansi. Betul. Transparansi. Kita kurangin transparansinya. Nah, mantap. Ya, kalau di tools-tools editing biasanya emang opacity namanya. Opacity. Aku tahunya opacity, Mas. Apa sih kalau bahasa Indonesianya tuh? Ya, Transparansi. Nah, dia jadi efek shadow begini. Oke? Paham teman-teman? Oke ya. Nah, gimana kita membuat teks berikut jadi lebih bagus dan bentar, nggak usah. Aku duplikat aja. Duplikat 3 tips. Kita butuhkan 3 tips untuk menjadi kayak headlines-nya gitu. Kepalanya yang mau kita tonjolin. Apa ya? Kita pilih yang bagus tuh, bisa pakai Anton. Nah, kasih mau langsung semua ukuran besar tinggal klik ini uppercase. 3 tips. Nah, ukuran mau langsung ukuran di sini bisa di adjust mau 100. Capek nggak capek drag and drop lagi. Kurang. Biasa teteh kurang Nurul, kurang. Kurang teh? Lanjut lagi, lanjut. Kurang. Soalnya yang Udah kelihatan. bacanya itu udah matanya plus semua. Oke. Nggak usah pusing, langsung jadi warna putih aja. Kurang, kita tambahkan efek. Clear. Selesai. Mau lebih bagus lagi, tinggal di duplicate kayak tadi, sama tambah lagi duplicate. Makin keluar 3D. Oke, ini kita bikin tipografinya supaya lebih menarik. Meningkatkan untuk ranah warna. Ini kalau dibilang subtitle nggak usah terlalu gede. Biasanya bisa kita pakai font lainnya juga, apa ya? Yang paling standar itu pakai DM Sans. Oke. Ini kayak jelek banget ya kalau ada spasi di ini, kita atur spasinya di sini. Di suaranya bagian agak sini. mulai pelan lagi, Mbak Nurul. Halo. Halo, halo, halo. Iya, Tambahkan halo, halo. pakai earphone-ku nih. Aman? eh Gimana ya? Masih agak-agak tenggelam gitu. Oh, agak tenggelam. Atau aku perlu Coba. ganti earphone. Mana si earphone-ku? Mana si earphone-ku yang putih itu? Bentar, bentar. Nggak nganggu sih. Oh iya, sudah mau lowbat dia. Pantas. Bentar ya. Bentar, bentar, bentar. Kita ganti. Kita ganti earphone dulu. Ganggu teman-teman. Ini ada sambil aku baca beberapa ya. Dari Pak Santo Tulus ada maaf izin usul mungkin apa bisa dari Rubelo bikin akun Canva Education. Jadi kita bikin pengalaman saya waktu ambil S2 dapat Canva Education disuruh bayar cuma sekali lifetime sampai sekarang masih bisa dipakai. Tapi kurang tahu juga Gitu. kalau pendidikannya harus institusi seperti kampus atau sekolah aja bisa dapat. Itu kampus sama sekolah bisa dapat sih, Pak. Cuman setauku masih tetap ada terbatasnya ya Canva Education sama Pro tetap ada perbedaan sih. Tapi semua template yang Pro bisa kita pakai kalau Canva Education. Gitu. Nah, kalau Rubelo belum bisa ya, karena Rubelo kan bukan
institusi pendidikan Mas ini. Mudah-mudahan ya Pak, doain aja jadi Universitas Amin Rubelo ya. Indonesia gitu kan, URI. Waduh. Mantap. Oke, sip. Lanjut ya. Terus Udah aman, Mas. aman, Udah ganti aman, aman. ini. Ya, Wih, buat jadi teman-teman. ada telinga tambahan. Siap. Nah, tenang, tenang. Oke, kita kurangi ke spasinya ya. Nah, ini wah Sebentar. suaranya tambah tambah seksi ya kan teman-teman ya. Masya Allah. Oke, kita jadikan warna putih. Oke, nah di sini ada Mau request juga nih Mbak nih dari Mbak Nara. Kasih tahu mm, cara buat border di gambar Mbak. Lagi hype kayaknya gitu. oh, bikin border, bikin latar begitu ya, backgroundnya. Background di background di teks gitu ya. Background teks yang Background dimaksud. apa nih? Background di mana Mbak Nara nih maksudnya nih? Border di Bukan gambar. di itu loh Mbak, di tepi-tepi karakter gambarnya gitu loh. Tepi-tepi apa? Di gambar, misalnya ini kan gambar perempuan nih, di tepi-tepi badannya itu loh, ada bordernya, garisnya. Oh, gitu. Kalau kayak bikin background remover gitu, terus ada garis tepinya. Iya, kayaknya lagi Orangnya. hype deh. Oh ya, aku ngerti, aku tahu. Sebentar, tuh ada. Insya Allah. Nanti aku tambah kalau kita cukup waktu, ya nanti setelah beres ini aku kasih tipsnya. Udah. Oke, ini cukup ya. Cukup, Mbak. Itu Mas Siap, Didi ya cukup. siap. Oke, cukup ya. Ini untuk cover. Untuk cover ya, biasanya kalau mau tambahkan logo juga bisa. Biasanya kalau klien atau masukkan apa? Eh, Bentar. Masukkan juga akun sosial medianya. Atau misalnya Rubelo bisa juga. Rubelo, kok Rubelo jadi pink ya, Mas? Iya nih. Eh, kok Rubelo Rubelo L-nya aja. satu aja Mbak. Pakai Ini protes lagi ya. Rubelo. Rubelo yang ke alfa-alfaan. Itu Alfa-alfa ah. apaan? Terus masuk ke sini. Oke, kita lanjut. Untuk bikin isi dari carousel itu. Nah, mau yang kayak gimana? Mau yang sederhana? Biasanya juga kalau mau yang foto semua remote worker bentar. Yang tadi aja yang pakai stroke nih, Nurul. Foto orang dikasih stroke di Foto pinggir-pinggirnya. orang-orangnya jadi Ya, stroke. Mm. nah, oke, mantap ya. Stroke. Bagusnya kita kasih anu tuh. Yang ada vibe-nya remote worker ya, dia tetap remote worker. Kita harus kasih masuk. Nanti sekalian saya kasih X-nya. Eh, bolehlah, bolehlah ini, ya kan? Jangan deng, ini kurang jelas dia. Nah, boleh ini dia. Oke. Nah itu Nah, ini mbak-mbaknya kita Nah, bisa tuh. eh, bisa, ya kan? Mas Jadi Didi, dia sebagai remote, jadi kita juga bikin dia jadi remove pegang. Jadi kita duplikat ya. Terus kita remote background remover. Nah, udah dua, double, edit, kasih shadow, kasih outline. Ini benar ya, yang begini yang dibilang teman. betul. Nah, Ulang terus lagi, atur, ulang lagi. ulang lagi, masih kurang. Mas Didi kenal Oke, nih. Ini Terlalu cepat. Mbak ini temennya Mas Didi ya, Mas? Temen kuliah atau di mana nih, Mas? Yang pakai kacamata ini. eh Gimana ya? Kita saudaraan jauh nggak kenal sih. Oke, supaya dia ada anunya, supaya ada efek-efeknya. Oke, tadi di position layernya kan, ya gak susah, kita klik kanan, duplikat, keluar. Udah duplikat ya. Kita back remover, edit, pilih efek. Sorry, Shadow sorry, tadi. sorry. Efek shadow, ya. Terus outline. Edit efek
edit efek shadow outline ya teman-teman ya. Edit, efek, ada itu glow, mau glow juga bisa. Jadi dia ada efek glow di sampingnya tuh, keluar glow. Mau dikasih warna pink, bisa juga Jadi keluar kayak dia, beraura gitu ya. beraura, Aura kasih. keluar auranya. Auranya Tapi karena aur-auran. sesuai Aura-auran. maunya teman-temannya, kita kasih ini. Memang sih lagi hype banget ini, aku juga lihat. Terus yang belum lagi kalau dia yang gerak-gerak kiri kanan animasinya ada, bisa juga. Sekalian deh, saya kasih. Masih luar biasa ini banyak dikasihnya teman-teman nih. Kalian, saya kasih hacksnya. Tuh. Jadi bukan asal cuma bikin template selesai udah. Saya kasih hacksnya. Oke, selesai ya. Oke. Kan lagi ada happening tuh. Animasinya gerak-gerak ya. Animasinya gerak-gerak. Langsung saja di sini animate. Terus pilih ini yang wiggle-wiggle. Ya, wiggle-wiggle. Terus atur intensity-nya. Jangan yang terlalu terlalu bagaimana. Iya, kalau tadi kayak udah kayak orang India gitu, Mbak. Nah, Oke, nah gini ya. nah, Sip. Gitu. Nanti pas ekspornya beda lagi tuh. Intinya seperti itu. Oke ya. Seperti yang teman-teman mau ya. Oke, kita masukkan skripnya. Ini untuk penjelasan tipsnya nih. Ayo request lagi ya, ayo request lagi mau Silakan. dikasih Mau lihat apa? apa. tuh. Teks Kalau apa? animasi itu yang kertas kebuka, kertas diremas. Itu gimana tuh? Kertas dibuka terus diremas. Maunya apa ya, Mbak Nara? Ada juga, tenang. Ada. Ada. Kita selesaikan dulu. Bisa ya. Bisa. Itu tagline-nya kami tuh. Bisa. Semua bisa. Tagline-nya ini banget ya, kayak minuman berenergi ya. M150. M150. Ini kan kurang kelihatan ya. Kita Mau warna 50. diapain nih? Mau diapain Dari nih? Mau yang diremas, ininya terus kebuka dinaikin? kresek-kresek gitu. Waduh. Waduh. Masa juga. Biasanya sih aku giniin supaya dia warna, supaya tulisannya lebih kentara. Atau mau kita kasih border juga boleh. Atau kasih shadow ya. Biasanya aku tuh juga kasih begini. Terlalu banyak hack nanti kita terlalu banyak waktu. Mumpung ada suhunya katanya teh. Tuh. Soalnya. Astaga. Oke, kita Tuh. kasih banner. Kita Kan? kasih banner. Kita kasih banner Gimana aja teman-teman ya. worth it kan kanvanya kita? Asik. Langsung hex ya. Oke, langsung hex. Ini yang biasa sering saya pakai nih. Supaya teman nggak bingung kalau mau bikin sesuatu. Kan namanya juga ini karena ini adalah title-nya. Ini yang kita bold. Ini kita rapikan. Mm. Mau dikasih efek shadow dikit? Boleh. Nah, oke. Mantap. Mantap. Mantap Jawa. Kita coba. Cakep banget. Langsung duplikat aja Makasih Teh daripada capek. Adel. Bukan Mas Didi, bukan. Bukan. Oke, sip ya. Daripada nggak mau repot, kita lanjut aja selesaikan remote worker begitu sampai selesai pokoknya. Intinya sama. Tergantung teman-teman mau selanjutnya mau pakai apa lagi, mau pakai video pun juga bisa. Masukin video juga, apalagi sekarang kayaknya carousel bentuk video juga lagi in ya. Lagi banyak juga dipakai betul. Banyak Apalagi juga semenjak dipakai. semenjak ini ya, capcay jadi sangat-sangat berbayar gitu kan. Wah, gila asli Mas. Aku kaget loh harganya sekarang per bulan. Harganya naik juga, Bo. Iya, naik lagi. Wah, aku nggak lihat, nggak Terakhir ngecek harganya. terakhir berapa? 180, 170 Terakhir kalau nggak salah. 107.000 dulu tahun kemarin masih. 103 aku masih. Belum dengan pajak ya. Oh, oke. Dengan pajak. Oke, ini dengan video. Mau kita yang begini aja atau mau full screen juga boleh. Jadi jadi dia pas kita ekspor itu dia bergerak seperti ini. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan reels yang dibikin tuh di mana? Kebanyakan di Canva kok.
banyak yang di Canva. Jadi karena misalnya dalam satu slide, dalam misalnya kan kalau carousel kan harus ada banyak slide ya, minimal biasa 5 atau 7 slide, dan misalnya dari covernya aja sampai akhir kan beda-beda formatnya, ada yang video, ada yang animasi seperti ini, ada yang cuma image, tapi aku sarannya jangan pisah-pisah semua di convert aja semua jadi MP4. Harus ditarik per satu-satu. Ini kalau sebelum kita post ya, supaya tidak mempengaruhi nanti pas kita post dan tidak mengganggu. Jadi semuanya kita kita unduh aja jadi apa? Jadi MP4. Hmm, Semuanya pokoknya seperti itu. Ini teks 1 download MP4 current pack, download ya. Aku nggak download ya teman, soalnya udah berat banget laptopku. Oke, Tolong lah ini Teh download. Adel, tolong. Ini udah kode ini Teh Adel, tolong ya. Waduh, pengajuan ya, inventaris tim ya, waduh. Bantu bantu aku bantu. Insya Allah. Nah, oke, beres ya. Nggak seperti itu. Ada lagi mau ditambahkan? Intinya carousel tuh sebetulnya begini aja, aman. Carousel tuh malah nggak terlalu banyak elemen, orang lebih tertarik untuk baca dibanding biasanya. Aku contoh ya, aku bukannya mau kalau orang yang terlalu banyak elemen. Cuma untuk sekarang kualitas image dan tipografi itu harus lebih utama. Betul Mau betul. yang utama mana Setuju tuh aku. kalau yang mau terlalu banyak banyak elemen? Ini kayak begini nih. Yang biasanya yang menu-menu buat anak-anak itu, Ya, yang kayak tema-temanya. anak, ya cocok. Tapi kalau untuk yang kita mau nunjukkan memang value, kita lebih banyak di image aja. Jadi harus kita pilih-pilih juga asetnya yang cocok cocok dari setiap desain yang kita mau buat kayak begini. Ini sekalian aja teman lihat ya bagaimana ekspornya ini kayaknya paling penting nih supaya teman lihat apakah dia betul-betul jadi juggling goyang-goyang kayak gitu tuh kalau diekspor. Karena Nah, ini memang ada ini aku memang pertanyaan nih, Mbak ya Nurul. boleh Dari boleh. Mbak Nara. Ada rekomen pengganti CapCut nggak katanya? Dulu aku pakai Filmora. Sebelum kenal CapCut itu malah aku pakai Filmora. Kalau aku dari dulu pakainya Premiere sih. Adobe Tapi Premiere. Oh. pakainya banyak kan. Mm-mm. Kalau aku tuh pengen banget lagi naikin naikin skill ke Adobe Premiere sama After Effects, Mas. Cuma toolsku belum memenuhi itu untuk Oh iya, Mas. untuk Gimana sih install ini? itu. Tolong lah ini ya. Pulse ini. Kayaknya astaga, padahal itu alasan doang, Mas. Bukan Oh, alasan permasalahan doang di ya. situnya. Oke. Nah, jadinya dia juggling-juggling kayak begini. Hmm. Nah, kayak gini ya. Oh. Emang emang ini lagi happening banget aku lihat orang masukin apa elemen kopi di sini kopinya goyang-goyang, masukin Hmm. di sini sebelah sini apa notesnya ya notesnya goyang-goyang. Jadi ada ketertarikan memang audiens untuk menonton kok bisa begini dia bikin carousel kok Nah, goyang-goyang ini gini. wiggle-wiggle dan shiki-shiki Wiggle-wiggle gitu. gini, sikit-sikit gini. Nah, pasti ya terjawab ya eh hacksnya teman-teman. Oke, Oke, jadi kita terjawab ya. lanjut ke selanjutnya. Kerasa. Kita ke Instagram Story. Nah, Instagram Story sebetulnya hampir sama, cuma ukurannya saja berbeda. Tidak mau repot, resize. Ini yang dari jadi ya. Atau yang punyanya klien tadi. Misalnya kita tiba-tiba disuruh desain, itu tadi single postku, aku mau post di story dong. Kan bisa, ada biasa kan kalau kita udah post di story kan kita bisa share story ya. Share Ya. story. Tapi kalau mau lebih bagus lagi bisa. Jadi kita adjust ukurannya. Ini langsung bagusnya karena Canva dia kita nggak perlu pusing. Misalnya kita bikin di luar, kita tarik ini, kita copy paste keluar kan kita agak pusing lagi aturnya di tengahnya gimana. Ini dia ketika kita memilih ukuran sesuai yang lagi kita butuh Instagram Instagram Story Story. Dia langsung menyesuaikan dengan 9 banding ukuran yang 18. kita butuh. Iya, tinggal kita aja saja sedikit kita nggak terlalu banyak banyak mikir. Nah, mantap. Udah kan? Nggak terlalu pusing.
Nah, seperti ini. Tinggal di post, JPEG, oke, posting, posting. Apalagi kita mau bikin dari awal atau gimana? Durasi gimana, Mas? Aman? Gimana, Mas Didi? Durasi masih 45 menit, aman, aman. Wow, 45 menit. Kita, kita sampai jam 5 subuh kan ya, teman-teman ya. Yang penting itu, Mas. Aku sih nggak masalah ya, teman-teman. Boring banget sih penjelasannya Kak Nurul ini. Enggak ya? Kan kan kalau kalau kata anak-anak pesantren tuh tidak ada yang bisa menghentikan kita kecuali azan. Alah. Oke. Instagram story. Oke, kita bikin ulang ya. Bikin aja yang terbaru. Bikin terbaru. Ini Nah, ini betul-betul udah ada kanvas. dua yang request nih, Mbak Nurul nih. Apa Kertas itu? yang diremas. Ini gara-gara Mbak Nara nih, minta kertas yang diremas. Yang Sukanya diremas remas-remas itu kertas untuk kayaknya, Bang. di carousel. Misalnya di carousel ya. Ah, untuk di carousel ya, teman-teman ya. Jadi sabar, tolong ditunggu, Mbak Nara. Silahkan remas-remas kertas yang ada di dekat dulu, Kertas boleh. remas. Apa bahasa Inggrisnya? Biasanya lebih bagus kalau dia eh, mau yang Ah, dia efek animasi atau bagaimana? mau yang efek animasi tadi katanya. Jadi dari kertas remasan tuh jadi terbuka gitu. Biasanya dari luar sih. Kalau itu Nggak ada biasanya yang di CapCut sih, itu ada efek iya, CapCut. ada efek Nah, CapCut-nya. nah itu Betul. dicapcay, Mbak Nara. Mm-mm. Biasa sih memang aku pernah lihat salah satu konten konten carousel orang bikin seperti itu. Jadi kertas remas. Biasanya itu ada dari aset luar sih, kertas remas. Apa sih bahasa Inggrisnya kertas remas? Apa, Teadel apa Teadel? Tolong bantu Ada, kita. tolong bantu teh. Kertas remas apa sih? Remas tuh. Apa ya? Eh, bracket paper, Briquet Ya, paper. rek, rek. Brek, Bukan brek, pakai W, brek, brek, W, W, W. w, Pakai W. berecek, bracket. W, W, r, W, R, E, C, K. Bracket paper. Iya. Bukan, Astagfirullah, bukan, bukan, bracket. bukan. pakai e. Pakai E, rek. Bentar, bentar. Brek, bracket. Nah, itu Pakai tuh E. bracket ya, berecek gitu. Video Paper kayaknya. aneh. Carinya harus yang video. Iya, ini masih video. Biasanya dia begitu. Kalau aku pernah itu dapat salah satu beberapa konten-konten kreator itu dijualan memang itu. Ada memang dia kumpulin dalam satu Google Drive, semuanya efek-efek animasi itu dia jual di situ. Ada yang Kalau kata Mbak kertas Nara bahasa Inggrisnya kertas lecek, mah. kertas lecek. Aku agak anu, tapi kalau di CapCut tuh nanti kita bahas. Nanti aku coba pelajarin, kita belajar nanti di Nah, kelas-kelas CapCut yang nah, minggu depan jadi ya, karena teman-teman agak berbeda di sini. udah dapat requestan ya. Jadi itu akan kita bongkar di minggu depan. Hah, akan Mm-mm. menjadi PR, Mbak Nurul. Tapi bisa Thank juga you. kalau kita mau bikin manual sebetulnya bisa. Tapi ini kan agak-agak lama ya kalau carousel Ya, berapa. Jadi kita betul. tumpuk 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 tumpuk. Kalau di Jadi Canva pas penuh dengan tricky. tik 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 baru dia langsung kebuka jadi kertas full kan gitu. Jadi ketika Betul, betul, betul. keluar dia masuk begini. Intinya kita pintar-pintar bikin anu aja apa ngatur posisi, ngatur layer. Kalau bahasanya orang desainer ya, ngatur layer. Betul, betul. Kalau orang bilang tuh kalau desainer desainer tempel-tempel tuh nggak janganlah yang dibilangin desainer tempel-tempel. Harus ngerti layer, harus ngerti shadow, harus ngerti gradient, bagaimana shadow menggabungkan sebuah gambar supaya jadi menarik gitu. Dan jangan jadi desainer tempel-tempel. Aku sering dibilangin gitu dulu. Kalau tempel, oke. Sip, kita lanjut yang tadi. Apa nih tadi? Oke, Demo Instagram promo diskon Stories. 20% untuk produk skincare. Nah, ini kita ke produk ya. Produk skincare. Kalau misalnya nanganin klien dan dia punya foto apa? Dia punya foto apa? Foto produk bagus juga. Dia punya foto produk. Aku punya nggak sih contohnya? Kayak klien tuh biasa ngirim. Gak apa-apa ya, aku share aja ini sebagai anu dari supaya teman-teman juga tahu gimana kalau klien tuh ngasih aset ke kita seperti apa. Mudah-mudahan aku masih simpan foto produk klienku dulu. Oh ya masih ada.
Biasa tuh mereka kirim begini dalam satu folder semua lengkap tuh. Ya, aku pernah tanganin salah satu klien tuh dia jualan itu. Jualan dupa-dupa di Bali. Tapi orang UK. Masih dia punya file menu Juli 2024. Draft ID. Lagi gitu. Oh, butuh foto rawnya. Kalau aku sih bilang aku butuh rawnya dia. Kayaknya ini yang hasil yang sudah aset. Oh, ini foto-fotonya dia nih. Hmm, ada katalog produk. Nah, mantap. Kayak contoh aja ya. Kita ambil salah satunya. Dia jualan dupa tuh tempat-tempat dupa. Kayak beragam gitu. Jadi kita download. Ini kita mau bikinkan dia Instagram story ya. Dia kan konsepnya forest grounded, membumi gitu, membumi. Dia membumi gitu. Jadi mungkin kita pakai background. Dia tuh selalu bilang dulu forest Nurul, forest. Bikin yang forest Nurul. Forest Ubud karena dia tinggalnya di Ubud. Ubud Bali. Ubud forest. Dia nggak mau yang persawahannya katanya. Katanya mau yang hutannya. Karena memang dia jualannya itu ya pewangi-pewangi dari kayu-kayu hutan gitu. Nah, ini kan sama. Kalau mau yang praktis ya tinggal bikin frame. Tapi aku biasa kasih begini. Frame. Kita cari frame. Dan aku ganggu sama ini. Frame. Drag and drop. Selesai. Mau di sekarang lagi in yang begini-begini ya. Bulat-bulat ujungnya. Jadi caranya di sini. Jadi diklik gambarnya. Klik ini. Corner rounding. Tarik. Mau sebagaimana bulatnya. Nah, mantap. Nah, jadi dia bergerak ini ya. Apa? Dia butuh misalnya eh, set logonya udah logonya masih ada. Udah ada teman seorang. Pokoknya kalau klien yang udah ngerti branding tuh kita nggak pusing lagi, dia udah kirimin ke paket komplit sama kita. Begitu ini hacksnya ya supaya nggak kita supaya lebih lebih cepat kalau kerja. Kalau klien minta ini langsung langsung jadi. Jadi kita unggah, upload masuk logonya. Udah masuk ke sini. Biasanya taruh di atas ya. Apa? Kita mau misalnya diskon 50%. Buat tanya diskon 50%. 20% aja, Deng. Sesuai skrip tadi ya. Nah, nawar lah dua-dua lah. Jangan nawar lah. Diskon 20%. Udah digedein. Visit. Nah, tinggal tambahkan CTA. Diskon 20% ya. Aku kasih efek seperti biasa. Aku kasih efek. Tambahkan teks lagi. Visit us. Tambah CTA. Jangan selalu lupa dengan CTA.
Visit atau langsung saja grounded Ubud. Ini aku nggak di endorse ya, udah selesai. Ngenalin lagi. Oke, sip, mantap. Ini aja sederhana. Jadinya kayak begini. Jadi pas kita download, ekspor menjadi MP4, terus kita posting ke story, jadinya cantik gitu. Tinggal masukkan audio, apalagi seperti yang pernah penjelasan sebelumnya Teh Adel pernah jelaskan, lebih bagus kalau kita menggunakan semua fitur yang ada di sosial media atau platform yang sedang kita tangani. Gunakan stikernya, gunakan audionya, gunakan teksnya juga bisa. Jadi kalau di story itu lebih bagus kalau kita pakai tambahan fitur kayak audio, stiker dan lain-lain. Itu kalau untuk story ya. Lebih banyak fitur yang kita gunakan akan lebih bagus. Selesai. Oke. Sip? Aman? Sip. Nah, ini ada Mantap sekali. pertanyaan nih, Mbak. Dari Mbak Nara. Kalau backgroundnya di transparan menurut pandangan suhu desainer bagus nggak, Mbak? Backgroundnya Ini putih. ditransparansi dari video yang ini atau betul-betul diputihin aja? Begini. Backgroundnya putih kayaknya dia tulisnya nih. Kalau background putih baiknya Jangan. gimana? Jadi kayak cuma taruh gambar, taruh teks, selesai. Jangan dong. Kalau masih bisa dimaksimalin dan bisa ditambahkan video atau background yang lebih bagus, atau mau yang background background nggak bergerak bisa. Forest Ubud. Aku aja ya, karena bisa juga. Langsung replace background, selesai. Seperti itu. Atau mau yang eh apa? Yang grounded. Kan dia tuh grounded juga seartinya. Tanah ya, warna tanah. Yes, mantap. Udah gitu aja. Jadi Cakep. lebih cepat gitu. Mau yang lebih warna biasa. Karena Kita eh, kita ngeliat Mbak Nurul kayak cuman klak-klik doang ya. tangannya nggak tahu di mana, tiba-tiba selesai aja klik gitu ya. Eh, Luar biasa emang. Hal biasa. Makanya itu nanti memang bagaimanapun desain kita mau tahu fitur ini, mau tahu fiturnya Canva, mau tahu fiturnya Corel, kalau kita nggak pernah latih diri kita hafal-hafal posisi-posisinya di mana ya, itu di posisinya di mana, itu akan Ya, bikin kita lama juga apalagi kerjanya. shortcut-shortcutnya ya, Mbak ya. Shortcut-shortcutnya betul sekali. Ah, kalau Oke. bisa sampai hafal shortcut keyboardnya tuh lebih cepat lagi tuh enak tuh. Iya, makanya aku tuh cepatnya tuh bukan karena karena di keyboard aku Shift, Control Shift, Windows Windows apa itu. Jadi lebih cepat, Nah, itu ya Control V, teman-teman ya. Control V. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Endah juga nih. Mbak Nurul pernah Mm-mm. dapat klien yang sudah punya corporate color kah? Sementara di Canva kan color paletnya sudah otomatis gradasinya. Solusinya gimana, Mbak? Apa tetap bisa dengan Canva? Nah, gimana, Mbak? Masih bisa, udah ada. Misalnya ya, contoh aja, sekalian contoh. Jadi, eh misalnya, gimana ya? Aku balik ke apa ini, sekalian buat share pengalaman juga sama teman-teman. Kebetulan ada kemarin kita baru tangan satu corporate baru baru aja dibangun. Mudah-mudahan aku masih mudah-mudahan aku masih saving projectnya. Ini namanya Canva Team-nya. Ini kan aku Canva Team sama Teteh, tapi aku juga punya Canva tersendiri. Jadi aku balik ke Canva aku dulu. Karena proyekku banyak di Canva aku dan itu aku nggak beli, aku nggak upgrade. Dasarnya. Cari hemat, cari hemat, Bu. Cari hemat ya, Teh. Betul. Cari hematnya ini soalnya tadi ya. Ini dia kirimin kita dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk PowerPoint. Dia bilang ini format ini warna color scheme karena dia minta waktu itu bikinin logo, bikinin website, bikinin ID, bikinin digital digital name card sama email.
email Lengkap ya, dari website lengkap, sampai kartu nama ya. paket komplit karena memang perusahaan baru, perusahaan baru dia, Ah, perusahaan baru dia. oke Dia oke. baru bikin, tapi dia udah tentuin warna yang harus kita pilih. Cuman karena terlalu banyak warna, dia kasih ada 10 warna langsung wah. Yang mana kasih saya warna yang paling dominan yang mencirikan perusahaan kalian. Oh, yang biru aja Kak, karena memang kan kita konsepnya kan teknologi. Oke. Biru, saya pilihin biru, biru sama hijau aja ya. Biru, hijau, abu-abu. Nanti kuning saya ambilin sedikit, itu pun untuk masuk ke teks aja. Karena kalau dia masuk terlalu banyak di dalam, itu akan jelek. Jadi makanya dia jadi seperti ini. Ya, teksnya seperti Betul ini. betul betul. Mm. Kalau kita sudah begini, eh, ini agak berbeda ya, karena saya nggak bikinnya di sini, ini saya bikinnya di Corel. Ini cuma ekspor aja masuk ke dalam. Sebetulnya saya bikin logonya ini di Corel, jadi nggak ada formatnya di sini. Tapi saya bukain Corel juga, aduh pusing juga nanti teman-teman. Intinya Iya. kalau kalau mau bikin color scheme, misalnya dia udah kirim gini ya, misalnya aja, dia udah Ya. kirim begini, Kan ah, dia kirim. Kita mau bikinkan dia color palette, kita mau bikinkan dia color palette ya. Kita bikinkan dia 3 color palette aja. Palet warna itu nggak usah terlalu banyak. Oke, kita bikinin 3 ya, bikinin 3. Oke, dari referensi yang dia kasih. Ini ya, dia kasih referensi. Dia kasih referensi untuk kita misalnya kelolakan sosial medianya nanti. Nah, ini pentingnya ada yang namanya, aku juga lupa istilahnya apa sih nih, Mas? main color. Eh, pick a color. Jadi kita Ah ya, langsung pipetnya. pilih ke sini, dia langsung masuk. Iya, betul betul. Hmm, pick a color. Atau dia cuma kasih logo doang. Ya kita tinggal pilih-pilih aja tadi dari logonya begitu. Udah kan, hijau masuk. Tinggal abu-abu. Nah, udah. Gitu. Jadi nanti ini tinggal kita lihat color yang seperti tadi yang di penjelasan di materi, melihat color kodenya. Ini bagusnya kalau teman-teman catat. Biasanya kalau aku sebelum nanganin branding klien tuh aku bikinin satu branding guidelines lengkap. Aku catat semua colornya, color hexnya ya. Jadi kalau Termasuk kode warnanya juga ya, Teh? Berarti ya. ya Nah, betul. itu. eh, dengan image-image-nya juga. Jadi kita nggak akan keluar dari lursnya. Nah, ini kita catat kodenya. Ini berapa nih? 5A. Jadi Ih, jadi kita nggak akan pusing. Mau kita bikin di Corel pun nanti nggak akan pusing kita. waduh. Nah, Ini dibongkar banyak nih sama Mbak Nurul nih terkait brand guideline juga sudah sampai diajarin nih ke teman-teman nih. ya Aduh. padahal nggak masuk ya. Cuma Iya, kan padahal nggak masuk loh. nggak apa-apa. Sharing ilmu tuh nggak apa-apa. Ada orang yang bilang, ah nggak cocok, nggak susah masuk. Nggak, silakan selagi masih bisa dijawab. Asik. Asik. Oke, seperti itu. Tinggal disimpan buat jadi temannya mau masukkan di branding sini, buat jadi apa? Pedoman teman-teman untuk apa? Bisa mempercepat mengefisienkan waktu nanti kan kalau untuk tangani kan kayak atau mau disimpan saja seperti ini terus nanti tinggal dilihat-lihat kan. Kalau Canva itu enaknya kita tinggal begitu dia kita nggak usah di save sudah di apa dia udah masuk dia. Udah ke save di sini. Tinggal kalau kita mau mempermudah untuk search, tinggal di rename. Ya, teman ini kacau banget nih anunya work apa eh workbooknya anu Kak Nurul penuh dengan apa gitu sampai Penuh dengan project. namanya aja berantakan. Saya akuin saya tuh orangnya nggak terlalu organis banget. Nggak apa-apa, Saya Mbak. tinggal Waduh, sama aja. branding gitu ya. Branding Andaya Guna. Andaya Guna. Oke, selesai. Jadi kalau kita mau cari single search di situ udah keluar, kita nggak perlu scroll-scroll lagi ke bawah. Gitu. Nah, gitu teman-teman. Aduh, ini sampai kita ngasih sesuatu yang di luar materi nih, brand guideline nih. Brand guidelines. Udah sering dulu bikinin banyak banget brand guidelines. Ini sekalian aja brand. Ini di Canva pun sebetulnya ada.
Kalau kita mau bikinkan presentasi buat klien ya, Mm-mm. kita mau pusing. Wah kak, aku disuruh bikinin ini brand guideline sama klienku. Ya udah, buka presentasi, buka presentasi, buka presentasi. Ini tinggal dihapus aja, bagusnya. Oke, delete back, delete back, delete back, delete back, delete back. Makan waktu juga ini delete back juga. Nah, tinggal cari, kita kosongin ya. Tinggal cari brand guidelines. Ada semua di dalam. Mana, Mbak? Nggak kelihatan, Mbak. Nggak kelihatan ya? Is pause, bentar. Kenapa? Oh, Screen-nya masih yang palet tadi. bentar. Oke, Nah, aman. Nih, brand guidelines. Ini presentasi ya. Tadi di format presentasi, keywordnya brand guidelines. Atau juga ada social media, style guide. Ada. Udah komplit semua di dalam. Tinggal oh. nyesuaiin dengan brandingnya klien. Nah, Kalau itu mau, ya mau teman-teman ya. bikin, Udah lengkap banget di Canva. Pokoknya Canva itu paket hemat tapi komplit. Nah, pakai hemat lagi komplit. Dan worth it nah memang. Kita sebenarnya mau, dengan harga 799 satu tahun tuh bisa dibilang murah sih dibanding iya, dulu betul. Beli per bulan. kayak Corel sama ini ya, sama Adobe dulu ya, Mbak Nurul ya. Corel itu tuh seharga motor teman-teman. Ya. Walaupun lifetime sekali beli sih. Nah, Mas, aku Corelnya bajakan, Mas. Sama. Waduh. Corel, nggak tahu nih Corelku sampai sekarang itu Corel tahun berapa tuh? 2018. Wah, aku udah pakai 2024, Mbak. Bagi dong, Mas. Minta masternya, Oke, Mas. nanti aku bagi. Nah, dua Corel Draw sama Corel Photo Pen. Aku selalu pakai itu. Lebih enak Kayak di gitu ya Photo Pen teman-teman juga ya. sih. Karena tadi kayak gimana sih Mbak Nurul bikin logonya? Nah, itu mohon maaf aja itu bikin logonya di Corel. Nah, kalau Di teman-teman Corel banyak request mau bikin kelas Corel boleh banget sih. Nanti kita kita lihat seberapa banyak permintaan ya. Bisa diatur ya Mbak Nurul sama Teh Adil ya. bisa diatur, bisa. Kalau ada teman memang yang ada passionnya mau jadi branding, bikin logo, karena kan sebetulnya kalau mau project yang gede ya, yang mau langsung Mm-mm, satu kali betul. kerja tuh yang gede memang kita bikin branding karena semua sudah paket lengkap. Kita biasa bikinin logo, Iya, bikinin banner, bikinin website. Apalagi kalau website kan itu budget-budget, wah nggak sedikit itu. Apalagi betul. kalau kita ngerti bikin domain, kita ngerti bikin website builder itu sih. Jadi kalau ditanya, oh Kak Nurul kemana? Oh ya bisa bikin website builder juga, tapi nggak Keren coding, ya. bukan yang coding, yang langsung WordPress. ada memang karena banyak website builder. Karena Ah aku iya betul basicnya betul bukan betul. codingnya, fokusnya di desain. Buat logo nggak bisa di Canva ya Kak? Buat Mbak Zoe yang Bis ada bertanya. Bisa banyak, sebenarnya ya. bisa banyak. Bisa. Cuman Ah, karena kekurangannya ya, ini kita jangan bahas kelebihannya Canva aja ya. Kalau kekurangannya dia kan kita nggak bisa ngatur shape. Jadi betul. misalnya Kita bisa shaping. eh nggak kita nggak bisa shaping. Misalnya dari kan biasa logo tuh misalnya dari ini lingkarannya. Kalau kita mau misalnya dia jadiin bulan sabit nggak bisa. Kalau di Betul. Corel tuh bisa. Kita tinggal tarik Corel bisa begitu jadi sama bulan sabit Illustrator. bisa. Iya, itu kekurangannya dia. Jadi kalau mau Bisa cari Mbak yang bulan sabit, diduplikat, tambahin biru apa? Tambahin bulatan putih, tinggal dipepetin. iya. Tapi pas pas apa di Pas apa di save jadi kelihatan. di save jadi kelihatan Ah, kan bisa jadi bisa kelihatan betul. ya. Kita misalnya mau bikin shape bulan sabit ya, bulan sabit contohnya kan bisa bisa. Tapi pas di download kelihatan putihnya Kelihatan kecuali bulatnya. kecuali kita ada banyak banyak hacksnya sebetulnya. Sebetulnya tuh tools 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 mau dimanapun kalau kita ngerti hacksnya banyak. Bisa kita ekspor dulu ke JPEG, terus kita masukin kembali, terus kita remove background. Udah Betul. selesai, bisa lagi. Banyak kok caranya Cuman sebenarnya. kalau Bisa misalkan juga untuk yang bener-bener bentuknya proper. yang udah shapingnya banyak ya Mbak Nurul ya, itu Ya, di lebih Corel. lebih mending pakai Belum Corel lagi sekalian sih. belum lagi pakai yang ada konsep gradient-gradientnya tuh. Nah, betul betul. Karena aku kalau bikin logo tuh biasa